kelas sore. Tilu kelas. Kalau yang sore itu ada kelas kosong, suruh masuk aja. Kelasnya lagi pada kuliah sih. Yang Pak Prof. Agus jam berapa, Kang? Prof. Agus kalau di Zoom-nya jam 9, tapi belum dibuka. Oh, Akang sabaraha laptop ya? Oh, kalau Canggih kan itu dia. 2 HP, 3 laptop. Oh, mantap. HP yang satu lagi milik Tamir, Jumat online. Kan Jumatan virtual masih jalan. Oh, keren ya. Jalan. Rajin, Kang rajinnya ya mah. Mana tuh Kang? Halo Mas Mustasem, apakah para presenter sudah masuk Zoom? Monggo dimulai sampai jam 9. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable Rector of State Islamic University Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Phil Al-Makin, Honorable Dean of Sharia and Law Faculty, Profesor Dr. Andes Makhrus SH.M. Hum,
Honorable Vice Deans of Sharia and Law Faculty, Dr. Samsul Hadi SAG MAG, Dr. Haji Rianta MHum, and Dr. Sri Wahyuni SAG MAG MHum. Honorable speakers, honorable audience that I cannot tell them one by one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope we are in the protection and the guidance of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladies and gentlemen, welcome to the second day of the 5th Annual International Conference on Law and Sharia AICoLS that presented by the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Today conference, we are still discussing about Islam, human rights, and legal justice. And in this opportunity, we have basically 4 selected papers that we get from the call for paper. And these 4 selected paper will be presented by our outstanding speaker, inshallah. Hopefully, they have joined this meeting. Okay, before we step into our discussion today, me as moderator, I will lead this session until the end of the discussion. Because of our limited time, maybe in this session we have to divide into 4 parts where the speaker have approximately 20 till 25 minutes for delivering their presentation and the discussion and brief question and answer. Okay, before we jump into the discussion, I hope the participant or the audience will prepare the question for each speaker so that you can ask the speaker directly, or you can write down your question or comment on the comment section below. In this parallel session, we have 4 speakers, and let me introduce you them. The first are Naili Sumaya and Hafiz Mubarak, and one of them will be talking about dating theory review on the verses of the prohibition of riba and its relevance to the economic activities. And the second, Muhammad Azani, he will be talking and presenting about the method of istiqra'i al-ma'nawi relevance in the discovering of muamalat law in Indonesia. The third is Budi Juliandi and Ismail. One of them will be presenting about the tension among Al-Azhar and the state on current family law reform in Egypt. And the last is Vita Fitria, who will be talking about the policy implementation on religious activities in the preventing the transmission of COVID-19, a comparative study between Indonesia and Malaysia. Okay, before that, hopefully the speaker have joined us. Naili Sumaya, are you with us? Naili Sumaya, I have seen her name, but okay. For the first speaker, let's welcome Naili Sumaya with his article about dating theory review on the verses of the prohibition of riba and its relevance to the economic activities. Naili Sumaya, time is yours.
will firstly share my screen to this presentation. Nelly Sumaya, please, your time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And this morning I got the opportunity and chance to present our paper, our articles, and of course, certainly we give a big honor to the director of Annual International Conference of Sharia and Law, who give us the chance and opportunity to present this our article. And we today will present an article, namely Dating Theory Review on the Ayats of Riba Prohibition and its relevance to economic activities. This article have an abstract, of course, which we know that Allah has forbidden riba in some of His words in the Al-Quran, and generally, all people know that the stage of riba prohibition in the Al-Quran is four stages, and it was classified by the firmness of the prohibition of riba. But if we see from the dating theory, we will reveal the different prohibition of riba in the Al-Quran, which we can see from the timing or the dating of each ayats or each verse of riba prohibition. And from this research, we know that the first ayat of riba prohibition is Ar-Rum, and we know that generally people know as Al-Baqarah, but from this dating theory, we know that Ar-Rum is the first ayat of riba prohibition, and secondly is Al-Baqarah, and thirdly is Al-Imran and An-Nisa. The objectives of this research is, as people know that the stage of prohibiting riba is generally formulated based on the level of firmness of the prohibition. In this case, it is necessary to review the time of the revelation of the verses regarding riba, which can be seen from the time or date of the revelation of the verse as evidence of the stage. This intended or objectives to be able to glance back at the meaning and interpretation of the prohibition of riba in each verse. As this research is literature review research, and we use the qualitative normative approach, and with the data analysis in an inductive descriptive manner. This research find the result that Ar-Rum as
the first stage, because arum, as the ayat or the first that revealed before the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam migrated to Medina. So it before Hijriah. And from this ayat, known that the practice of riba in this verse is riba consumption. And it indicates that the teachings of zakat have existed since the Mecca period in the Mecca, and remind the polytheists who practice exploitative economics and conglomeration. Zakat was introduced as a solution here, and oppressed and poor nation without expecting anything in Muslims. Secondly, the stage of dating theory of riba prohibition is Al-Baqarah. As we know, this is the ayat which known by every people about riba prohibition in the Al-Quran. This ayat was revealed after Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam migrate to Madinah, which descend in to second Hijriah, first and the second Hijriah. And the firmness of the prohibition of riba in this ayat was clearly stated. And in this ayats, we can see that we can detail that there is an explanation about how riba can affect of a person or individual or groups or institution regarding the crisis or social value and age, such as economic downturn. According to some Islamic economic analysts, the economic bankruptcy of the nation with the majority of Muslims is because the practice of riba. The third is Al-Imran. Al-Imran was revealed in the 3rd to 4th year of the Hijriah after Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah to Madinah. It's happened after Uhud War, and talks a lot about mental rehabilitation, because such that time people is in war, and it's talk about rehabilitation because Muslims do lost many in wars. In this verse indicates the prohibition of semi-produced riba. If we see in the first stage is talking about consumption riba, but in the third stage of riba prohibition talk about the second is about semi-produced riba, and the third is about production riba. So in each stage of riba prohibition relate to each economic activities. And the fourth of riba prohibition is Anisa. This also revealed after the hijrah of Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and it was related to the Jews, which practice more and more of riba, and
injustice. So this ayat was talking about riba prohibition of Jewish practice and injustice. This ayat this verse is talk about a violation of riba and was violated the prohibition and used since the time of Pharaoh have almost always experienced social, economic, and political crisis. So known here that in that time, because of the practice of riba of the Jews, they was experienced many social, economic, and political crisis. As we mentioned before, that riba can impact to the economic, social, political crisis, such as the crisis or economic downturn. Maybe we can to take the conclusion here that the stage of dating theory of riba prohibition firstly is Ar-Rum, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, and An-Nisa. This is a difference or a distinct classification as generally known by people, because many theory about riba prohibition known in the academic known by the economists that the classification is by the firmness of riba prohibition. But here we know from the dating theory, the stage of riba prohibition is different. To implement an interest-free bank, to implement a free riba banking system, an investment climate must be created. A strong currency, and inflation is close to zero. By this implementation, we can create a free interest system. By this presentation, we thank and acknowledge the director of the annual international conference on law and Sharia. Thank you for this chance and opportunity. We say thank you for all. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Naili Sumaya for the interesting and outstanding explanation about stages of riba versus revelation. And now we step into the discussion. Please, if anyone have the question, you can raise your hand or write down the comment in the comment section. We have 5 minutes, maybe 5 minutes to get the discussion. Please, anyone want to ask the speakers? This article about riba is very interesting, especially when we see our social that always use. Yes, I give to moderator to hold the conference. Tadi nggak masuk. Hah? Nggak masuk. Oh, okay. Thanks for the very interesting explanation about riba. And now we jump into the discussion. If anyone have any question, please raise your hand, or you can write down your question in the comment section.
we have maybe 5 minutes for the discussion. If there is no one asking, I think I have the question for the speakers, because the riba implementation is very interesting. If we use conventional or Sharia banks, there are many people say that there are even the Sharia bank or conventional bank is the same system. So my question to the presenter is how to make a difference between what is riba and what is not riba in the economic activities, especially in the bank transaction. Thank you. Okay, thank you for the question. The question is how to differ between riba in the conventional transaction and which is the non-riba. Of course, the participants here may be more them who know more knowing about this. Many experts here, but because my articles is about riba, I will try to answer about this. We know that riba in the Al-Quran, in Al-Baqarah was said, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah legalized the al-bay', yes, buying transaction, and was prohibited riba transaction. Between them has little differences, but it really make a big impact. Selling and buying transaction is social and is a big value on social impact, and it based on ta'awun and many others values. But riba will impact to social distinctive, also the economic crisis, and the inequality between people, inequality in social life. That's why Allah said, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى, and others many reasons that we cannot define one by one. So here we can say that the basic differences between riba and non-riba transaction is in its akad, and we know that in muamalah transaction many akads can be used to avoid riba transaction. Maybe it's a little answer from me. I refer to the moderator. Okay, thank you for very interesting and very satisfying answer. Maybe we have to step into the next speakers. For the next speaker, I think Muhammad Azani, is he
joining us? Muhammad Azani. Yes, sir. Okay, Muhammad Azani will be presenting about the method of istiqra'i al-ma'nawi asyatibi and its relevance in the discovering of muamalat law in Indonesia. Time is yours. I'm sorry, sir. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. I say thanks for the Professor Mahrus Munajat as a Dean Faculty Sharia in Sunan Kalijaga, and honorable to whole participant in this international conference. I thanks for the committee. The 5th annual international conference has given me a challenge to my present about result of my research. In this presentation, my title is the relevance of the istiqra'i al-ma'nawi Abu Ishaq Ash-Shatibi method in the finding of the muamalat law in Indonesia. I introduce myself. My name is Muhammad Azani, NIDN, a lecturer of Islamic law and Islamic economic law at the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning. Now I am Islamic law doctoral program students at UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, and I have published the result of research and community service, which are summarized in Google Scholar and Sinta from output of the research. And now I am a researcher at the Center for Legal Studies or Pusat Studi Hukum Universitas Lancang Kuning. Introduction. In the study of Islamic law, the determination of Islamic law in the form of qiyas usuli and istihsan is considered effective in solving various problems of Islamic law, but still has a number of methodological weakness. The existence of methodological weakness make the basic of Sharia
and the tendency to be less responsive or take advantage of legal argument comprehensive. So Muhammad Arkun, he is one of the thinker, the thinker in Islamic modern world, describe this weakness by stating that the application of the legal theory of the legal discovery method is carried out partially, so that legal discovery is felt to be less responsive to the time. Currently, the istiqra'i method as a method that can be developed by Islamic jurists in determining legal status or developing contemporary in Islamic law. Next, in my research, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Ash-Shatibi was an Islamic jurist who seriously formulated and applied the istiqra'i method. He died in 790 Hijriah or 1388 Masehi. Juz'iyah or particular Islamic law is built on the basis of kulliyah or universal laws. And the kulliyah law are obtained through a survey of legal statement using the istiqra'i method, which he calls the istiqra' al-ma'nawi method. According to Ash-Shatibi, al-istiqra' al-ma'nawi is a method of determining the law with several prepositions that are combined with each other so that a law is formed by examining all relevant arguments, both zahir, am, khas, mutlak, muqayyad, and juz'iyah. Next, this study focus on based on the work of Shatibi in Kitab Al-Muwafaqat fi Usul Ash-Shar'iyah, which was studying using literature and qualitative analysis method. The finding is in this study state that the product of the usuliyah rules in the istiqra' al-ma'nawi method is based on the concept of typical am and am, khas, nasih, mansukh, exemplified by Ash-Shatibi with the obligation to pray as a legal rule in general form that is understood from various sources. While the nasih mansukh are to build universal laws and particular laws on of Madaniyah verses, some of rules of fiqh in the al-istiqra'i al-ma'nawi method developed by Shatibi are the rules of maslahah in maqasid ash-syar'iyyah consisting of daruriyah, hajiyah, tahsiniyah, the rule of haraj marfu or eliminating narrowness or menghilangkan kesempitan, and the rules of al-aslu fil ibadah bin nisbah ilal mukallaf at-ta'abbud duna al-iktilaf ila al-ma'ani wal aslul adat al-iltifat ila al-ma'ani. Or we can say various specific laws which in fact are ta'abbud in nature. Ash-Shatibi law the rules of usuliyah and fiqh principle
above to the level al-ahkam al-amaliyah, namely operational law, such as the law or worship on mu'amalah. Next, principles of the al-istiqra'i al-ma'nawi method of Imam Shatibi has several principles, namely the collectivity of argument in the determination of a law, not only with one argument, both universal and particular. Second, the principle of paying attention of qara'in al-ahwal, or we can say indication of certain condition, both mangkulah, related to nas directly, or ghairu mangkulah, not directly related to nas, but related to the context of society. This means responding to the significant condition of society to be considered in the determination of Islamic law, even having serious attention. Third, the stipulation of a law must consider God in Sharia the law, often even though the significant condition of society must be thoroughly observed, because whatever the consequences caused by the action of a legal expert, in principle must be recognized by the Sharia. And the fourth, as an implication of the qara'in ahwal, or consideration, the istiqra'i al-ma'nawi method has the principle of open to a truth. This is found both the truth of the preposition, that is a different what has been understood so far, as well as the truth of empirical reality. Next. By observing the al-istiqra' al-ma'nawi method and its principle above, the application of Islamic law in Indonesia can basically be carried out in a substantive on essential manners, even though it can be done formally if a significant condition of the Indonesian people provide complete support. Not all let alone coercion does not different whether private law or public law or not. Here in the relevance of the al-istiqra'i al-ma'nawi method to legal problem that arise in contemporary society in Indonesia, the relevance of implementation of al-istiqra'i al-ma'nawi method need to be analyzed to the concept of mudharabah, which is still a problem faced by people in Indonesia. Next, in result and discussion, regulation of mudharabah. Mudharabah, legal mudharabah is regulated in law number 21 of 2008 concerning Sharia banking and Supreme Court regulation number 2 of 2008 concerning the compilation of Sharia law or KHES. In particular, the practice of implementation mudharabah is confined in the circular letter of Bank Indonesia number 10 Dewan Perbankan Syariah, date March 17, 2008, concerning the implementation of Sharia principle in fundraising and distribution of fund as well as Sharia bank service.
Next, the mudharabah system. In this slide, from my research, my experience research to any bank syariah in Kota Pekanbaru, that the mudharabah system is based on equity and is relatively risk because because it involves the sharing and profit, or we can say arribahu, keuntungan, or losses, al-khus, kerugian, at the end of the joint venture. Profit rate is not stated before the transaction. Risks that may be experienced include in three conditions. One, the customer use the fund not as stated in the contract. Second, the customer is negligent and makes deliberate mistake. And the third, concealment of profit if the manager is dishonest. Next, concept of a classic mudharabah, the concept of mudharabah that has been formulated by classical legal expert is still difficult to apply to Islamic banks, both regarding the form, type, and profit sharing system. This is practice. That is practice. The public is in fact not ready to accept the concept of banking with a mudharabah or profit and loss sharing system. So Islamic banks, in my opinion and my experience, while the data apply a method of calculating profit sharing from income known as revenue sharing, not like the formulation of a classical Islamic jurist in the past. Before answering the question above, it is necessary to state in simple terms, mudharabah is a cooperative transaction between two parties. The owner of that capital of the manager to seek profit, and the profit will be divided according to the agreement. Next, the element of mudharabah. Excuse In me, detail, Mr. Muhammad Ghani, we have only 2 more minutes. Okay, maybe I will. Okay, I will continue. Usul fikih perspective, in the analysis of the sign of usul fikih, both linguistically and substantially, the argument that have been but forward the formulator of the mudharabah concept when viewed individually are zone or general in nature. After identifying all the legal text related to mudharabah in accordance with the concept and principle of the istiqra'i al-ma'nawi method offered by Ash-Shatibi, then the Quranic text, hadith, nas, and consideration of condition significant community or qara'in al-ahwal, al-mankulah or ghairul mankulah, in turn out to be leading to the same coordinate point, namely acknowledge the existence and importance of mudharabah in improving human life that is more decent and prosperous. Next.
Context of mudarabah transaction. In the context of mudarabah transaction, the level of equity, fairness, and honesty of a worker can be determined by the owner of capital, taking into account a certain indication of or significant condition, and can apply a certain media in maintaining the existence of such equity. So far, the effort is the context of maintaining the main principle in the form of maintaining property, but concept also applied to the issue of mudarabah as part of muamalah duniawiyah. Okay, sir, maybe this is my presentation. Maybe my time is over. Okay, thank you for Mr. Muhammad Azani. Okay, thank you for Mr. Muhammad Azani for very good presentation, but we are sorry because we have a limited time. So now we are going to the discussion session. Hopefully we get some knowledge and insight from this discussion. Okay, if anyone have the question, please raise your hand or write down your comment in the comment section. Okay, we got the question from Khairul Huda. Is this method really used in the preparation or the formulation of muamalat law in Indonesia? Is this istiqra'i al-ma'nawi as-satibi really used in the formulation of muamalat law in the regulation? Thanks. Muhammad Azani, you have approximately 2 or 3 minutes to answer the question from Khairul Huda. I'm sorry, sir. Can we repeat the question? I'm not here. I'm not here. This is the question from Khairul Huda. Is this method or istiqra'i al-ma'nawi really used in the preparation or the formulation of muamalat law in Indonesia? Okay, thank you, sir, for the question from sahabat. I forget his name. This is research. In my experience research in many bank syariah in Pekanbaru before they are a conversion to Bank Syariah Indonesia, and I interview many director from Bank Syariah in that time that say that bank metode istiqra'i al-ma'nawi is only ijtihad. Okay, is only ijtihad from one of the thinker in that time. So in my research, in my qualitative research, I take data from the Bank Muamalat is metode istiqra'i al-ma'nawi. We can say is like metode induktif, ya, metode induktif. So in the classical mudharabah, the mudharabah sahibul mal and mudharib must be
make a contract with profit sharing. But with while we analyze with metode istiqra'i al-maknawi Abu Ishaq Ash-Shatibi, so revenue sharing can be used in muamalah law in Indonesia is very very good because concept the concept profit and loss sharing not only one the concept in the development of muamalah law in Indonesia. Okay, thank you. I think we got the point. Okay, sir. Thank you for the very interesting answer, and I think it's very satisfying to hear your answer. Thank you. Next, we are going to the third. Masih di mute. Udah. Now we are going to the third speaker. He is Budi Juliandi, and he will be talking about the tension among Al-Azhar and the state on current family law reform in Egypt. Is Budi Juliandi or Ismail joining us? If the speaker have not joined us yet, we can go to the fourth speaker, Vita Fitria, who will be talking about the policy implementation on religious activities in the preventing the transmission of COVID-19, a comparative study between Indonesia and Malaysia. Okay, thanks, moderator. Can I share my screen? Yes. Time is yours. AICoLS. Okay. You can see my screen? The moderator. Not yet. Not yet. Okay. Thank you. Okay. Thanks to moderator for the time given to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, respectable Rector, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Honorable Deans, Sharia and Law Faculty, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Honorable Vice Deans, Sharia and Law Faculty, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, and Honorable all speakers and all participants who attended in this virtual room in this good occasion on the 4th Annual International Conference on Law and Sharia. Well, ladies and gentlemen, in this good occasion, I will share my personal research. Maybe if you read this title, is the lack of Islamic law or Islamic legal thought, but I say special thanks for the third Vice Dean, Ibu Sri Wahyuni, and the head of Department of Comparative Islamic Legal Thought, Ustaz Awan Gunawan,
who give me the chance to take this floor. Thanks very much for both. Okay, well, ladies and gentlemen, in this occasion, I will prepare my paper with the title, The Policy Implementation on Religious Activities in Preventing the Transmission of COVID-19, a comparative study between Indonesia and Malaysia. So let me start by giving you some background. We know about COVID-19. Coronaviruses are viruses that circulates among animals, but some of them are also known of affect humans. The 2019 novel coronavirus was identified in China at the end of 2019, and it's a new strain that has not previously been seen in humans. So what the symptoms for the patient has infected the virus? We know in general, the symptom is fever and cough, but there's many symptoms is difficulty breathing, muscle pain, and tiredness. So what the prevention? The prevention, as we know, that avoid contact with sick people, or wash our hand. If you develop cough, you are wearing the mask. But now we wearing the mask is everywhere and anywhere, not only if development cough. Okay, and how long about these transmissions? Transmission is via respiratory droplets, and about 2 days to 14 days estimate incubation period. So we know in the screen, coronavirus, how to avoid infection and spreading. How to avoid infection and spreading the virus. Yes, as we usually do, this wash our hand often for at least 20 seconds, and avoid touching your mouth or your face, yes, and cover your mouth and your nose when coughing or when you're sneezing. And you take a physical distancing or practice physical distancing by staying 1 or 5 meters from others. Okay, and wear a mask when in crowded situation. But now we not only in crowded situation. Now we wearing mask everywhere. And don't forget clean and disinfect frequently. Touch object like our phone, like as our phone or our pen is each other, and stay at home if you are feeling unwell. But if you didn't get anything to get home, it's better for you to stay at home, eat safely. So what about the religious activities? We know in this picture that religious activities is normal. Yes, we saw the praying together or jamaah, sholat jamaah. Yeah, it's no scare about disease, no scare about COVID. There's no distance and no space and no mask, without mask. There's also in reciting the Quran. There's a woman to take a tadarus. There's a safety without mask, without distance. Yeah. So you can see at the below picture. Yes. They are hearing a khutbah, maybe in Jumat, maybe khutbah Jumat. It's no space, no distance, it's close each other, it's no mask, yeah, that's very safe. But after COVID-19 arrived in this world, there's a regulation from the development from the government during the pandemic.
if we praying jamaah together, we take a space, we take a distance, we now close each other, and now till now we doing like this. Yeah, so I want to share about it. To government formulated the rules, regulation, and policies based on the government regulation, fatwas, which is a sense, it's not permanent following the development of COVID-19. So the pattern of religious activities will be not changing without the role of the government and other related parts in regulating and executing the new policies. These related parties, I mean the medicine, expert, or virus expert, or the others. Is this challenging to change the basic why? Is it not that difficult? Is it not difficult to challenge in the basic why to conduct religious activities, which is there for many years in the fiqh and societies? At the first time, suddenly, maybe I, you, and we are, many obstacles were coming, including the one that comes from ourselves. So the focus of this study is how Muslims adhere to government regulations regarding the implementation of worship during COVID-19 in Indonesia and Malaysia. The government involvement in formulating fatwa or regulation related religious activities implementation, whether it is only warning or it is implemented in the field. Yes. We will see the comparison of how the Indonesian and Malaysian government formulates the policies which regulates the religious activities during the pandemic and the Muslim compliance of it. So let me discuss about it. Why Indonesia and Malaysia? As we see that we know Indonesia and Malaysia have similarity things about at the first the similarity of cultural and language background. So I read about the Anglo-Dutch Treaty of 1814 and 1824 significantly saved the territories of Indonesia, Malaysia, and Singapore. The treaties officially divided the archipelago into two: British Malaya, which was ruled by United Kingdom, and the Dutch East Indies, which was ruled by the Netherlands. The successor states of British Malaya and the Dutch East Indies are Malaysia and Indonesia, respectively. The line that separates the sphere of influence between the British and the Dutch ultimately becomes the border between Indonesia and Malaysia. This is the first similar about Indonesia and Malaysia. So the second, we know religious orientation or mazhab, or we say Islamic legal thought, which is similar. In Indonesia, we know Islam penetrated to Indonesia brought by Arab scholars with the Shafi'i school of thought. This school is growing and accepted by Indonesian Muslims. Although there are several other schools of thought that have entered Indonesia, Shafi'i school is considered as the most appropriate to the condition and situation of Indonesian Muslims. So the biggest factors in Islamization in the Malay archipelago, so Malay archipelago, it's Nusantara, was because the royal family was entering into Islam. So it was also followed by subordinates because they were very loyal to the government. The study also found that many Arab preachers who came to the Malay archipelago were Shafi'i sect until it became a very strong factor in the spreading
of the Shafi'i sect in the Malay archipelago to produce many local Shafi'i sect scholars. Then the local scholars, we appointed mufti and government advisors, the factor that lead the sect of Shafi'i as an official sect forced our Muslim in the Malaya archipelago. So let me know the third. The third is Muslim majority country. Both of Indonesia and Malaysia, Muslim is a majority. We know that Indonesia is 477% larger than Malaysia. So at the data in 2020, Muslim in Indonesia accounted for 87% of the approximately 270.2 million population. In the same year, Muslim in Malaysia reached 66% of the 22.6 million people. And the fourth, COVID-19 spread in Indonesia and Malaysia at the same times around early 2020. Indonesia officially announced the first case on 2nd March 2020, while Malaysia on 4th February 2020. So, let me know the standard operation procedure of religious activities during the pandemic in Indonesia. Let me say in Indonesia, there is, about Fatwa MUI number 14, 2020, or Edaran PP Muhammadiyah number 5, 2020, or Lajnah Bahsul Masail, or in general, there are many others, more detailed regulation from both the central and local governments. So now, what about Malaysia? In Malaysia, the regulation is issued from Sektor Sosial Kementerian Perpaduan Negara. And the point of the regulation is the similar point about the standard operational procedure to avoid the COVID-19. Yes, in general, it's the same. So, that's some question. Are these regulations obeyed and applied by all Muslims? Are these regulations obeyed and applied by all Muslims? We know about Indonesia and Malaysia. We take in three things. I take in three things about ideology and politics and economic. In Malaysia, it's the left side in Malaysia and the right side is Indonesia. Ideology preaches that mislead people related COVID-19 news are less exposed in Malaysia. Is different in Indonesia. The Dai who influence the community that fearing only Allah and not the virus, Allah will surely protect his people who continue to believe and worship as directed by Islam in general. And it is exposed most by media. In Malaysia is less exposed. So the politics. Malaysia, our elections in Sabah caused an increase in the number of infected COVID. So movement restriction is only implemented by the people, while the elite sometimes manipulate this policy. So in Indonesia, we know, and maybe around us, restriction on religious activities have political nuance that are intended to undermine the unity of Muslim. We can see many things like this around us. So the economy, because of pandemic, many people are suffering until they raise the white flag to show people that they are not able to survive. It's interesting that if there are many people, they need help. They raise the white flag to show the people in front of their home. Yeah. So the economic in Indonesia
I didn't saw. Yes, I know the economic society always care about moving restrictions. The important thing is how to survive to meet the economic needs of the family. And how is it implemented? How is it implemented? Does each country impose sanction for violators? So we know in Malaysia, religious activities in Malaysia are monitored strictly, monitored by drones and helicopter. Yeah, so if there is a violation, strict action will be taken. Was given a fine of 100 ringgit and 1000 ringgit. Wow. Indonesia, there is many steps. So we can permission is need to the authority if you are going to hold a religious activity that involves a lot of people. Usually it's through the RT, RW or kelurahan. Yeah, so under the surveillance of Satgas COVID, and there is a warning for violators. Warning, but we don't know if the sanction are applied based on data 6th of October. If caught violating the health protocol, an administrative fine uh, uh, 43.553. It's very cheap based on the report. Yes, data. There were 43,000 cases that were subject to fine and 4 cases of imprisonment. This is a general data. I'm sorry, not only related to religious activities. But if we compare between Malaysia and Indonesia, what about it's 100 ringgit Malaysia to 1000 ringgit Malaysia, about 3.5 million rupiah or 25 million rupiah. So we can 43 or 45,000. Ya 3,5 juta dibanding dengan 45.000. Okay, we know. And in Malaysia, there's a very strict action, but in Indonesia, we don't know. And the last of my paper, the first regulation in Malaysia is more organized as it is centralized when it deals with the pandemic. However, in Indonesia, the decision-making process in dealing with the pandemic is belong to each region. So the second, the government Indonesia and Malaysia provide assistance and the Muslim are caring to help each other. It was Indonesia and Malaysia was the same, both caring each other. So the third, in Malaysia, the sanctions are more severe and strict compared to Indonesia. We know. So the compliance of Indonesia toward the government is not as high as Malaysian, as the culture and political understanding are different. So the fifth, the Muslim compliance in Malaysia and Indonesia are based on the awareness related to the dangers of the virus. The both of Indonesia and Malaysia is the same about awareness related to the dangers of the virus. Okay, that's all. Time for me turn to the moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Vita Fitria, for your outstanding presentation. And now we have about 5 minutes for discussion. I will give you opportunity to ask to our speaker. Does anyone have the question? Moderator, you can help me to close my screen. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you. So. Okay, we have the question from Ali Mas'ud. Is it really that the sanction of
the rule of COVID offender in Malaysia more heavy? Because we have heard about the news that some small merchant got the 5 million sanction. Thank you. Okay, this is really the sanction of the rule of COVID offender the Malaysia more heavy, because we have heard about the news that some small merchants got sanctioned 5 million. So where in 5 million you heard, who is this? Who is this? Mr. Moderator? Ali Masud ya, Ali Masud ya. That's if you, it's really you can see, or maybe you open the Google, yes, you can read news about Siti Nurgaliza get sanctioned 25 million because they affiliate because they not obey the what about standard operational procedure of avoid the COVID. Yes, it's really. So until now, that we go to the Malaysia, to the bandara, maybe, yes, you have quarantine, and we pay about 16 juta, how much in ringgit? Maybe 4,000 ringgit. Yes, Malaysia is very strictly about this fine. Not with Indonesia. Indonesia maybe is warning about the sanction, warning about the apa namanya, quarantine, but it's less practice. But in Malaysia, and I interview my respondent about this. It's true about the fine. So I think it's a Muslim compliance to the regulations is among one of this is slightly this highly sanction. It's very expensive. Okay. Okay, thank you for your satisfying answer. Maybe there is a difference in the rule, and especially about the law enforcement in Indonesia too, I think. We have still 4 minutes for the question. If someone want to ask the speaker, please raise your hand or write down your question in the chat section. Maybe it is very clear presentation, so we have no any question. Thank you for Mrs. Vita Fitria for your presentation and for other presenters. I think the speaker of the third speakers, Budi Juliandi and Ismail, have not joined us yet. So I think we close our session by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Now we are going to the next session, next parallel session, maybe in 10 and 30. Thank you.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Today we will next the parallel sessions. First of all, thanks to all of participants here. And now we will hear together about research by the presenters with this several terms and interested title. Okay, I will give to the first speaker, Mr. Muhammad Rashid and Miss Lina Kusidayati, with the research Denied Child Rights Case Study Baha'i Religion in Pati, Central Java. Okay, are you stay here? Both of you, Mr. Muhammad Rashid and Miss Lina Kusidayati. Maybe for the speaker to confirm, there are Muhammad Rashid and Lina Kusidayati. No one. Hello for Mr. Muhammad Rashid and Miss Lina Kusidayati. Okay, there is no confirm. Okay, next to the second speaker, Ms. Neng Eri Sofiana, with the title Settlement of Children Rights Dispute in Case Number 011. Do you hear, Ms. Neng Eri Sofiana? Yes, I'm here. Okay. Okay. Next for the speaker, Mr. Misbahul Mujib, with the title Human Rights Protection in Realizing Good Governance in Yogyakarta, Indonesia. Okay. Proposed speaker, Mr. Irwan Ahmad Akbar, with the title Rethinking Blasphemy Law in the Quran, a Makna Kumahza approach in its application to Quran number 9 for 64 until 66. Yes, I'm here. Oh, okay, thank you. Okay. For one time, I will confirm the first speaker, Muhammad Rashid and Miss Lina Kusidayati. Both of you stay here. Okay, there is no confirm. So directly we will next to the second speaker, Miss Neng Eri Sofiana, will floor the settlement of children rights dispute in case number 011. 20 minutes is yours. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the chance. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Here I am Neng Eri Sofiana from UIN Ponorogo. Let me show my presentation.
here I have an article under the title Settlement of Children Right Dispute in case number 011/2018/PTFLK. I'm so sorry because I served my presentation in Bahasa, but I will try to deliver in English language, maybe next mix in Indonesian language because I don't have any preparation. Okay, we know children in the marriage is one goal of the marriage. If we do marriage, we have to have the children. But we know in the marriage we can face any obstacle and any problem that some couple or some people can do divorce because of they facing the problem and obstacle in marriage. Children that before we thought as something we hope become something we fight over because something we're playing of it. Uh, According to the PPS, in the survey in 2020, more than 6.4% or about 4.7 couple from 72.9 million couple is do divorce in Indonesia, according to a Sunardi statement. In 1 hour in Indonesia, we can find 50 divorce cases. Why I talk about divorce? Because if the divorce case is high, it will make the custody case is high too. In general way, we can solve the custody case when we register the divorce or after the divorce done. And we know in alternative, solving the case in law, we can find litigation in non-litigation. The custody case is important to be solved because it will make the children's status clear, because the children's status clear is important because has the impact to the children's life. In custody case, we can find people or the couple claiming that himself or herself more capable, more able to take care of the children, and also in some cases we can find the abduction or penculikan. And in my article, we will talk about the case number 011/PDT/2018/PT or PT Apalangkaraya that given the custody to the mother. And I will, and in my article, I will talk about how the way to solve the custody and what the consideration for for solving this custody case. Okay, this is my literature review. Okay, next about the children right dispute according to the litigation. If we talk about litigation, of course, the main idea is about the codification of law or constitution. According to the first 41 and 45 Constitution number 1, 1975 about marriage, that the parent has the obligation to take care of the children until the children has mature age. And according to the Islamic compilation law, verse 19:8 and 105, the custody will give to the mother if the children has the mature age or under 12 years old. And after 12 years old, or after the children has mature age, the children has
can choose between the mother and the father. And in 156 in Islamic compilation law said that if the mother has been died, Islamic compilation law has um, served many has has that who can change the position of the mother. Okay. Talk about the case number 11 PDPK 2018 PT Palangkaraya that given the custody to the mother. If we do search about this case is not only the one case in this custody case. What I mean because this is a banding case, this banding. Uh, this from this case we can find three cases before. One is about the divorce case number 300 slash PDTG slash 2016 PA Marhaban that has the result absolutely um, absolutely divorce between husband and wife. And in Gugatan Rekonvensi, I don't know in English, uh, that talk about the custody case. Uh, in while the primary case in this case is about divorce, but in Gugatan Rekonvensi, the husband say that he agree with this divorce, but he want the custody it give to him, to husband or the father. From this case, uh, result that the custody gives to mother. According to this result, the husband or we talk the father it doesn't agree with this result. So register this case to PTA Banjarmasin under the under number 8 PDT case 2017 PTA Banjarmasin that that stay absolutely divorced between them, but what gugur I said the custody here is gugur because the the primary case in case before in PA Marahakan is about divorce, not about the custody. So in PT Banjarmasin, the custody case is gugur. So from this, the children's status is unclear. The children's status is not clear because there is no the statement to whom the custody is given. So after this, uh, the mother registered this case to PA Kuala Kapuas that given the custody to the mother. But from this, the father is does not agree about this result and register to PTA Palangkaraya the number 11 that we talked before that they give the custody to mother. From this example, from this case, we can take the conclusion, we can conclude that the custody case is one of the long case and the point here is giving the custody to the mother. And by the consideration from the judge about the age of the child of and about the attitude, behavior, environment of the parent, children, children psychology, and also the ability of parents to take care of the children. And don't forget that in Indonesia, we can use we only use the system of custody that called custody. It means choosing between mother and father, not that cannot or can choose both of them. But we have
to choose one of them. And for the last, uh, giving the giving the custody to the mother is also taught in Islam. Uh, that many ulama say that custody case is emphasized to given to mother, but not all mothers can have the custody. Islam has many characteristics how a mother can able to get the custody, such as uh, colleague and also he want to take care of the child halakul karima Islam, because Islam emphasize that uh, other religion or different religion can get the custody, because also give the different knowledge, give the different teaching to the children, and does not or not married yet with other male. And also other ulama side that the mother does not work out of house. And the way to solve the custody case in Islam, we can use the reconciliation, tahkim, arbitration, and also litigation and the last case. And if we talk about the PXR, or in English APR, alternative dispute resolution, that one judge in Indonesia wrote about the mediation for solving the custody case. But my point is the best interest of child is one of the important things that the consideration for the judge or for people who solve this problem to give the custody case to mother or father. The best interest of child is include the right of life, no discrimination, and etc. Okay, and my conclusion from my article is children like dispute or custody case can solve by litigation or non-litigation. But the important thing is giving the custody case to children and that has uh, 12 under 12 years old to mother, and by the many consideration from the judge that I have talked before. Uh, and if we talk about the law, I'm so sorry. Can you see my presentation? Okay. Uh, and if we talk about constitution, the best way to solve the custody case also to register it to court or by litigation way. Maybe it's enough for me. Thank you so much for the time. I give the time to moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the this interesting presentation, Ms. Neng Eri Sofiana. This case so very closer with our life. So we'll continue to all of participants after we listening about these presentations. Maybe anyone to share with different opinions, no problem. Any questions? I give to all of you. Okay, please raise your hand and speak up. Any question for all of participants? Okay, maybe the first question, I'm interested to ask you, Ms. Neng Eri Sofiana. In your presentation, there is the best for for children.
at the final your seat, your slide, and I will ask you how the implementation this asas with different case, especially in broken family. Thank you. Okay, Ms. Neng Eri Sofiana. Okay, I'm so sorry. Can you repeat your question because your voice is low? Okay. In your last slide, there is one of asas, the best for child, yeah? Is it right? Okay. Yeah. I want to ask you how the implementation to the family that is broken home. Sorry, how the implementation to the broken home? How the implementation to use this asas, yeah, asas the best for the best child with the broken family. Okay, thank you so much for the question. I will try to answer the question. How the implementation about the assets that say the best interest of child in the custody case. What I mean in the best interest of child here is about the consideration of judge is the important thing here because in our constitution law there is no statement that clearly talk how the characteristic of mother can able to get the custody or the what I mean the hak asuh anak what I mean here the custody. The best the what I say the heavy maybe I will try in bahasa. Let me change in bahasa. Jadi yang saya maksud asas the best interest of child di sini adalah memang hakim yang memiliki seolah-olah di sini adalah hakim yang memiliki wilayah yang menentukan bagaimana seorang perempuan atau seorang ibu itu bisa memiliki hak asuh anak. Sebab memang tidak ada di dalam konstitusi kita yang menjelaskan bagaimana karakteristik seorang ibu ataupun karakteristik seorang perempuan yang bisa mendapatkan hak asuh anak begitu. Sehingga pekerjaan terberat dalam menentukan hak asuh anak di sini adalah memang pada hakim. Sehingga diperlukan sekali kejelian hakim untuk menentukan hak asuh anak tadi. Dalam yang sudah saya sebutkan dengan memperhatikan age of child, kemudian behavior and attitude and environment of parent and the ability of parent to take care of children tadi begitu. Sehingga memang the best interest of child ini adalah tanggung jawabnya hakim, bisa dikatakan seperti itu untuk menentukan kepada siapakah hak asuh anak tersebut diberikan. Walaupun memang kita bisa temukan hak asuh anaknya tidak melulu kepada ibu, bisa juga kepada ayah ketika memang hakim melihat si ayah tersebut lebih mampu untuk mendapatkan asuh anak tersebut. Maybe next. Okay. The best answer. Thank you very much for explaining, Miss Neng Eri Sofiana. So, how important the good woman for the good mother? Is it right? Yeah. Okay. Any question for all participants? Maybe anyone ask about custody in Indonesia? No problem. Okay, the voice is low. Okay, after the explanation from Miss Neng Eri Sofiana, maybe any questions?
from participant? Okay. There is no confirm. Maybe we next to second speaker, Mr. Misbahul Mujib, with the title Research Human Rights Protection in Realizing Good Governance in Yogyakarta, Indonesia. 20 minutes is yours. Thank you, moderator. Let me share my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Rector of UIN Sunan Kalijaga, Professor Al-Makin, Honorable Professor Mahrus Munajat as Dean of Law and Sharia Faculty of UIN Sunan Kalijaga, and all of speakers, and also all attendants. Now I am presenting my paper about human rights protection in realizing good governance in Yogyakarta, Indonesia. This paper is based on my research in Yogyakarta. We are now in virtual room of Yogyakarta. I'm Misbahul Mujib, a lecturer in Sharia and Law Faculty. Okay, I start presentation. The introduction. Human right is not only in proof but more in realization. Many countries has problem in human rights protection because of the bureaucracy of government. In Indonesia, at Suharto President era, monitoring of government was very poor, especially for human rights protection. And after Reformation era, human rights had its place. And the people need to realize good governance to get human rights protection. Based on the desire of people to realize good governance of implementation of law number 22 of 1999 reforms, which has now been phased into law number 32 of 2004 regarding regional government, and also the adoption of UNDP about about good government. There are two kinds. So my paper is not talk about Islam for Bali, but I think it beyond and or implicitly contain Islam. Yeah.
There are two kinds of monitoring and supervision of the government in Indonesia. One is international supervision conducted by Inspectorate General, and second is external supervision. The Yogyakarta government and its regional governments are under the external supervision of the Yogyakarta Ombudsman institution. The study will explore the extent to which the success of supervision of Yogyakarta Ombudsman institution and its effectiveness in enforcing human rights protection in Yogyakarta to realize good government. And the second, the study will explore the supervision pattern of Yogyakarta Ombudsman institution in the enforcement of human rights protection. And the third, the study will explore the ideal paradigm of human rights protection according to the Yogyakarta Ombudsman institution. So, because there are many ombudsman of power, I think the study is very important to avoid the abuse of power. I use theoretical framework. The first is good governance. There are 10 principles of good governance adopted by regional government association in Indonesia are as follows. The first is point 1, participate. Point 2, legal rule, transparency, equity, responsiveness, to increase sensitivity from government, need responsiveness. Strategic vision, accountability, supervision, efficiency and effectiveness, and professionalism. The second theory is supervisory institution. It can be interpreted as institutions that are formed to control other institutions that carry out function in accordance with their assignment. In the perspective of administrative legal theory, supervision occupies the most important place. In an organization, the supervisory system play an important role in ensuring that everything goes according to the mandate, vision, mission, goal, and target of the organization. This is the content of my paper. The government decentralization policy provides an opportunity to create a space for community participation in assessing local government performance. One of the institutions that can ensure its good government is Ombudsman institution. In Yogyakarta, government regulation, there are three, according to Yogyakarta government regulation. Yeah. There are three objects of regional ombudsman. Firstly, encouraging and realizing the implementation of clean, democratic, transparent, and accountable regional government free from corruption, collusion, nepotism, abuse of power, or positive position and arbitrary action, and community legal awareness and upholding the rule of law. Secondly,
helping every citizen to get good quality, professional, and proportional service, but on the principle of legal certainty, justice, and equality from the regional government. Thirdly, facilitating and providing mediation to obtain legal protection for every citizen to obtain good quality, professional, and proportional service based on the principle of legal certainty, justice, and equality in all fields from the local government administrator. I limit my study only for Yogyakarta Ombudsman Institution from 2012 until 2015. So there are many supervision patterns that applied by Yogyakarta Ombudsman Institution. The first, it cannot be placed in the framework of optimum utility to win one party and sacrifice the other party. So, win-win solution between parties. One party usually is the citizen, and other party usually is government. The success of process and the result are determined by an agreement between parties. Yeah. So there is morally binding between the party to handle complaint and matching to the bureaucracy and human rights protection is not only interpreted as the internal capacity of the institution. However, the system of idea and the social system also influence the success of the ombudsman institution. It does not determine the output, but only limits it. It provides a limit there. Provide a limit for institutional actor in making future decision and action. This approach overcomes the logic of appropriateness, sociological, and consequence logic, rational choice. It is not only social service that merely to respond to problem or needs or problem-based service, but fulfilling right-based service as mandated by the National Constitution of Indonesia and International Convention of Human Rights. The pattern of human rights protection is based solely on normative rule-based approach, become a result-oriented approach. So the Ombudsman institution in Yogyakarta make the normative rule as the result-oriented approach. Accountability, effectiveness, and efficiency are keywords that mean the achievement of key performance indicator. There is a transformation of public management into public government. This is very important.
In concept of public government, the community is considered as a client, customer, or simply a service user, so that it is part of market contract. Whereas in concept of public government, so the public become governance, people become citizens who are part of citizen contract. So there are difference between public, there is transformation from public management into public governance. In public governance, important service procedures are published so that information disclosure occurs. Guaranteeing the implementation of other good governance principles such as participation and accountability. Thus, a service considered good or bad can be seen in the high and low level of citizen trust. In an urgent need for the implementation of development of linkage of public policy in handling problem of people welfare, the main objective is to streamline coordination and networking that can improve the community guarantee and social security system, so they are able to respond to sign and impact of social change around them. It always coordinate with the with all the supervisory institution, especially community representation supervisory institution. Among the supervisory institutions are like regional legislative or DPRD, information commission, election of its body, and NGO. This was in order to create a human rights protection integrity system, so that the issue of human rights protection was immediately resolved. The solution can also be systemic and binding policy in the form of local regulation or decree. So if there is a complaint from citizen, it can influence the policy of our regulation of government. Involving the community with empowering the social audit system by using technological facilities. It facilitates access to citizen complaint and their resolution. So to make easy, the ombudsman use technological facilities. Handling report can be multi-stage. The first is investigation. The second is clarification and or mediation, and the third is lead to legal opinion or recommendation. Sometimes several cases can complete only in mediation, but some cases they need recommendation. The monitoring result become the reason or rationalization of the success of supervision and measuring the quality of performance of human rights protection carried out by the regional government. This is the case during years that I observed. There are during 3 years there are 601 case of complaint. And then
the follow-up of the case, all of the case is should be has follow-up, has follow-up. When I make this research, complete case is 9% of case already follow up, yeah, remain 4.8% of case still in process. So it is very quickly to be followed, to be resolved. This is the method, the way citizen complain. They use direct complaint via email, complaint via community, complaint via email or website, complaint via phone. Yeah, you can see the amount. The direct complaint is the most used by citizen to complain. This is some case. This is only example, yeah, that already solved by the government and make a policy. This is their level for the case, systemic and personal. But the personal case sometimes give big impacts. Yeah, give big impacts to the policy. So every case should be solved. You can see the case of Guasari housing. This is a systemic case. There was change in policy and on housing and citizen facilitation regulation in Bantul. There is also diplomat detention. It is also systemic. Yeah. And then Yogyakarta City issued Perda number 10 2030 concerning Yogyakarta education funding. So there are many, yeah. You can see here that every case, every complaint of right of citizen quickly respond by the Yogyakarta government. The parameter of effectiveness and successful implementation of Yogyakarta Ombudsman institution recommendation are the implementation of recommendation and thus follow up with regulatory policy. The implementation of good and satisfying service to the citizen, it has become a demand of the community such that government agency providing human rights protection must fulfill them. This demand basically arises from citizen awareness of the importance of good governance authority, openness to the active participation of citizen and upholding the rule of law. After many detail, I conclude that the effectiveness of success of the role of Yogyakarta Ombudsman institution in upholding human rights protection to realize good government in Yogyakarta was determined when synergizing with legislative institution and NGO
and the intensity of the Yogyakarta Ombudsman institution involvement in the process of solving problem. Their coordination between Yogyakarta Ombudsman and legislative institution, also NGO. And without coordination, it is very hard to make policy of solving problem. The pattern of supervision of human rights protection implemented in realizing good government is using a pattern of synergy between parliamentary oversight, a social audit system, and the use of technological facilities. So a social audit system means the participation of the citizen. It is very important, and also the facility of technology. The ideal human rights protection paradigm in realizing good government in the future is the concept of citizenship, where the concept of contextual nature in society and government, that is public governance. I said in the beginning that there is a transformation from public to public governments, from the how to say, so the public become a government, like that. I think that's all from me. Thank you very much. The time and place for moderator. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Misbahul Mujib, for the presenting. Yeah, this is about human rights protection in realizing good governance in Yogyakarta. Yeah, Yogyakarta is a famous city and so many change rules realizing good governance. Maybe to deep or your observation, to all of participants, maybe there is different opinions, any questions, or else, welcome. If no with English, you may in bahasa. Yes. Okay, any question? Okay, for Mr. Misbahul Mujib, this is this one question. Why you chosen 2012 until 2015 in your research? Yes. Thank you. Thank you very much. I choose this time because there are significant problem that occur in Yogyakarta that complained by citizens concurring with them their right. Okay, because there is the... Is it clear? Okay. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Misbah Mujib, for your presenting. Okay. Is it enough? Okay, thank you very much for all audience
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so directly we next to the third speaker, Mr. Irwan Ahmad Akbar, with rethinking blasphemy law in the Quran, a makna kumaza approach and its applications. So 20 minutes is yours. Welcome. Well, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the moderator to give me some time to presenting my research. Is that clear, my voice? Yeah, okay. Okay, clear. Well, it's honor to me and thank you for the attendance and all the participants of the AICoLS 5 for your coming, and then I will here to explain to present my research about the blasphemy law in the Quran. I have to show my share screen. Okay, maybe for Mr. Misbahul Mujib to close your share screens before. Okay. Okay. Okay, clear. Okay, clear. Yes. Well, I will continue my present to explain my research about the interpretation of Surah 64 to 66. I'm Irwan Ahmad Akbar. It's honor to me to present in front of all you. I'm the lecturer of Stikas Fakrul Ulum. Maybe you question my office and Stikas. Why? Because my background is santri, so I have been given by my kiai, my teacher, my guru, to teach, to become a lecturer in Stikas, so I can't deny it. So now I am of it, yes. Well, continue. My research is to my theme, about rethinking blasphemy law in the Quran. So the introduction of my research is it has been starting with the case of AICoLS page, continuing with the case of the Sukmawati poetry, and then the case of the comedian duo Choki and Muslim. It seems it had caused a stir in the Indonesian Islamic community. So based on that phenomenon, many big demonstrations took place in Jakarta. Of the three cases mentioned, only AICoLS ended up in prison. Meanwhile, Sukmawati held a press conference and apologized for her poetry. Well, the response of their controversies is shown in the site of nahimunkar.org. The several articles appeared on the site nahimunkar.org, which considered their action, AICoLS, Sukmawati, and Choki Muslim, considered their actions as blasphemy. They based on Quran Surah 9, Quran Surah At-Taubah,
verse 64 to 66, they conclude that their deeds reproduce the actions of hypocrites, so that they are condemned as an infidel. Therefore, they should not be forgiven, even punishable by death. At this point, my research is to reinterpret the Quran Surah At-Tawbah 64 to 66 to question, is that Quran Surah At-Tawbah verse 64 to 66 is a legal law for the blasphemers. So this is my focus of my research. My object, so of course, my object is Quran Surah At-Tawbah verse 64 to 66. And I use my teacher's theory. My Ustadz Sahiron, Kiai Sahiron is my Kiai also in Baitul Hikmah. So I use makna kumagza as the knife, the analysis knife, yes, for cutting my research. Makna kumagza is the methodology, the approach to examine the significance of the certain surah or certain verse through to consciousness, literal, linguistic analysis, and micro and micro historical analysis. So this approach was first introduced by Dr. Sahiron Shamsuddin to find the maghza behind the linguistic and the historical feature of the verse. So this was my theory to explain, is that so the Quran Surah At-Tawbah 64 to 66 is the legal formal, is the legal law for blasphemer. So the problem is in the web, in the site of nahimunkar.org, I'm sorry, this typo, that considered Quran Surah Tawbah 64 to 66 as legal law for blasphemer. So I question, is that so? Is that true? Well, I began this research, my research, to explain what's the blasphemy defamation of religions and hate speech. What's the actual blasphemy defamation of religions and hate speech? So in this section, in this part, I will further explanation regarding the case study behind the terms. Regarding the term blasphemy, it was taken from Greek. It's actually ancient Greek. It called blasphemy. In the Middle Ages, English code is as blasphemy. French called it as blasphemer, yeah, and Latin called it as blasphemer. And I don't know how to say it. Yeah. Which was taken from two terms: blasphemy, to destroy, and fame, reputation. So I will explain how the historical aspect of the blasphemy, it rise in the reality. In the 7th century in England, every act that offended Christians will be subject to criminal penalties. It was recorded that during 20th century, it gradually, increasingly decrease only 4 cases, while in 17th century is very many criminal penalties. But in 20th century in England,
Only 4 cases were processed, one of which was the blasphemy of Jesus as a gay figure in K News magazine. Likewise, in other country in America, the kind of law was removed. There is no such thing as blasphemy law in America because it was considered restricting the freedom of speech or the freedom of expression. Well, unlike in Indonesia, in our country, that was Presidential Appointment number 1, PNPS, year 1965, concerning prevention of abuse and or discrimination religion. Or in bahasa, Undang-Undang nomor 1, Keputusan Presiden nomor 1 PNPS tahun 1965. Well, it later better known as the blasphemy law. Well, of course, it became polemic in Indonesia because in 2009 there were judicial reviews which was later rejected by the Constitutional Court in Amar Decision number 140 2009. Well, it shown that in Indonesia the blasphemy law is polemic and problematic. Well, regarding the term DEO, or the defamation of religion, it was called first defamation of Islam, and later changed to a more general term at the UN session, United Nations session. First, it was sponsored by Pakistan and Egypt, which they offered a non-binding resolution condemning insulting of religion. This effort basically intended as an effort after the September 11 incident. Yes. Well, however, at the Durban Conference in Geneva, the resolution was considered contrary to human rights. Well, later the DEO, defamation of religions, became problematic also. While in the third term, hate speech is defined as speech, writing, action, or performance that is intended to incite violence or prejudice against a person based on the characteristic of a particular group that they considered to represent, such as racial, ethnic, gender, sexual orientation, religion, and so on. Well, this was adopted by the United Nations General Assembly in 1966. Presumably, this term hate speech is many countries were agree to involved in the United Nations General Assembly. The total is 169 countries to involved in agreement, including Indonesia. Well, because why the hate speech has been agreed. It was agreed because we learned the whole world learned the figure such as Hitler, who often gives speech with narrative of hatred against, the Jews. So this phenomenon became the lesson for the whole world. So next, I will explain how Quran Surah At-Taubah 64 to 66, according to Muslim scholars. Well, first,
In Shihab's opinion, Quraish Shihab's opinion, the position of Quran Surah At-Tawbah 64 to 66 is in the sixth group, which generally explains the relation to the reluctance of hypocrites in fighting on the side of the Prophet Muhammad. The hypocrites basically deny the order of Muhammad's relation to fighting on the side of him, while they even grumbled to each other and ridiculed the Prophet's efforts. So they received threat and censure from God, based on Quran Surah At-Tawbah 64-66. Sorry. So related of classical scholars, Quran Surah Tawbah verse 64, there are three variants of interpretation. You can see in the sharing screen that I have been shown. Those who generally understand that hypocrites were apprehensive, really apprehensive, that their secrets will be exposed. And those who understand that hypocrites couldn't be apprehensive. So their fear is in the context of istihza. So their apprehensive is for ridiculing. So the interpretation becomes the hypocrites pretend to be apprehensive. And those, number three, and those who interpreted the Quran Surah At-Tawbah 64 as a form of the command Amr, liyahdar. So the interpretation becomes, let the hypocrites be apprehensive. Regarding the group of hypocrites who are referred to as kafir ainat, infidel, these classic scholars called them as kafir ainat, because those who do not receive forgiveness from God because of their blunder, because of their deeds, because of their ridiculing. Well, next on, and by modern scholars, meanwhile based on modern scholars, the Quran Surah At-Tawbah 64, yes, it considered as an order of sarcasm. Well, of course, to not continue their ridicule, the hypocrites' ridicule. Well, it seems the hypocrites didn't realize the Quranic sarcasm. Well, it was based on modern scholars. While in next classic scholars interpreted that Quran Surah At-Tawbah 65 to 66, I'm sorry, it was typo. The character of the hypocrite who ridiculed the Prophet and his Lord and like to excuse their mistakes, so they did not receive forgiveness from the God. While based on modern scholars, they explained that Quran Surah At-Tawbah 65 to 66, that they were more focused on the character of hypocrisy, that the character of their hypocrisy is not greater than the hypocrisy of the previous verse. So the hypocrites
based on the explanation of modern scholars, they explain that there are two types of hypocrites: the great hypocrisy, the hypocrites who not as the great as the previous hypocrisy. So the modern scholars explain that the hypocrite in this character is tend to be easier to get Allah's forgiveness. So regarding the narration of the unforgivable of their actions, la tahtadiru, modern scholars interpreted that they did not receive Allah's punishment because it was based on the benefit of other group. It's actually explained by the At-Tabai in his work. At this point, they were not pardoned because it was based on their pretext. They will receive the God forgiveness as long as they repent, they ask the forgiveness sincerely in the heart. Yes. Why in At-Taubah 95 to 66 were not received forgiveness by Allah, by God, because they not sincerely to repent their forgiveness. Instead, they excused their deed. So they continue their ridiculing for Prophet Muhammad. So they not forgiven by Allah. It was based on modern scholars. So next, how is Quran Surah At-Taubah 64 to 66 according to grammatical, synthetic, and stylistic analysis? Well, يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استحزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون, the meaning of this verse is the hypocrites are apprehensive that their secret will be exposed. Based on the opinion of Ibn Ashur, Al-Qasimi, and Ibn Atiyah, the form of the term yahdar is khobar, news. While according to Az-Zajjaj, yahdaru is a form of amr. Yahdar, command, which is commensurate with the meaning of yahdar, should be apprehensive. While Abu Muslim al-Asfahani argues that basically the fear of hypocrites arises in the context of ridiculing, istihza, so that the interpretation becomes three, like the past have been explained. The hypocrites are real apprehensive of their the exposure of their secrets. Number two, the hypocrites should be apprehensive. The hypocrites pretend to apprehensive in order to ridiculing the prophet. Well, meanwhile, I am as the author follows the general interpretation. Therefore, the author, I am, choose the first opinion that al-munafiqun, the hypocrites, are really apprehensive that their secrets will be exposed. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. It means lest a surah be revealed about them, informing them of what is in their hearts. Well, according to Imam Sibaweh, the term an is positioned as an object of the verb yahdar that stores min, harful jarri min.
originally min an nazzala, while the pronouns whom, they in the verse, for Muslim scholars who follow the previous first opinion, who follows the interpretation that the hypocrites really apprehensive, they interpreted that whom refers to the hypocrites, whom all of them, antu nazala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim, whom refers to hypocrites. So UIN as the author follows this interpretation because I followed the general interpretation. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. It means keep mocking. Istahzi' it means mocking. Indeed, Allah will expose that which you fear. It seems to be polemic that istahzi'u was the term determined to commending other party to continue the ridiculing. Is that so? Well, that section will be explained by me in the next session, the next part. It means, and if you ask them, they will surely say we were only conversing and playing. Al-Qasimi explained that the phrase were intended for Muhammad in response to the ridicule of the hypocrites. It was based on the reason that hypocrites argue that they are just joking. Their jokes are considered as an excuse from the fact that they were really mocking. Their excuse is considered by Ibn Ashur and Al-Qasimi and also by the modern scholars as the form of excuse. It means say, it is Allah and His verses and His messengers that you were mocking. And the arrangement of these verses is in the form of Husnul Ta'yin. It was based on the knowledge, on the ilmul ma'ani. Meanwhile, the Husnul Ta'yin, namely a special premise bound by a doubtful mukhatab. Abillah wa ayatihi wa rasulih acts as maqsur alayh from the received devotion, while kuntum tastahsin as maqsur from the being devoted. Well, la ta'tadiru, make no excuse. Regarding the term la ta'tadiru, some interpret is as no need to make excuse and no need to apologize because they, from the first beginning, they intended to ridicule the Prophet and his God. So it's some, not so useful to apologize because in the first they just excuse, they just ridicule. Well, next, qad kafartum ba'da imanikum. It means you have disbelief after you believe. Ar-Razi said that making fun of Allah, the God and His Prophet is an act of disbelief. Because mockery contains an element of trivialization. From the highest value of faith, is to glorify the God, Allah, and His Prophet. Quran is truth. On the other hand, qad kafartum is a verb that shows the past time, which means the hypocrites were infidels from the first place.
What is meant by ba'da imanikum is they appear to have faith, which from the beginning they only pretended to be part of the believers. Enough, when next enough anto ifatin minkum na'akit ta'ifatun, it means if we pardon one faction of you, we will punish another faction. Well, at-ta'ifah, it means the faction. It can mean one or group of people, but Muslim scholars, many of them hold as a group of people in the context of this verse. It means because they were criminals. This arrangement shows that in the past, the hypocrites as the mockers have always been found of sinning. So kanu, it describes the form of past tense. In Ar-Razi explanation, kanu in this verse is the picture to describe the picture of a person's nature that may be stronger when it described in the form of kanu. Yes. So next part I will explain istihza. The keyword of those first three verses is istihza, according to intra and intertextual analysis. Okay, generally, the term istihza is taken from the word al-huz'u. Al-huz'u bil hamzah, with hamzah, not ain, referring to Ibnu al-Mandur in his work. Al-huz'u is equivalent to the term as-sukhriyah, which means ridiculing, mocking, and scorning. But in the opinion of Al-Askari, istihza and sukhriya have the different meaning. Istihza is understood as a form of ridicule without an initial cause, without initiation, that cause it has been raised in the reality, while sukhriya is preceded by a previous cause. Still, but in general, the term istihza means mocking or ridiculing. Istihza in the Quran is mentioned at least 23 times. Namely, in Yastahzi'un in Quran Surah 36. In Quran Surah 36, verse 30, Quran Surah 26, verse 6, and so on. There's very many verses that I have. Okay, sorry for Mr. Irwan, 2 minutes again, yeah. Oh, okay. Well, it's okay. Well, in how the Quran Surah 9 ends, according to historical analysis, the revelation of generally the revelation of Quran Surah At-Taubah 64 to 66 when Tabuk expedition mission is in progress. While the macro-historic aspect of the 7th century age gives a big picture that the political conditions at that time were dominated by the impact of the clash of two empires, the Byzantines and the Sasanians. Well, in that context, because the clash of two empires between Byzantines and the Sasanians, so there are Muhammad excessive worries. The Prophet have excessive worries because in 1963,
in 630 Masehi AD, Heraclius encouraged to Jerusalem to restore Holy Cross because there are so many campaigns, the great campaign from Heraclius. Muhammad make order to expedition to Tabuk between October to December. Well, because these excessive worries of Muhammad, the hypocrites, of course, denied the order because it was intended, considered as an in bahasa misi bunuh diri. Because the Byzantine is great empire. How the Muhammad tried Ummah war between Byzantine. It must be a loss for combat abilities. Next, what's the maksa, the significance? In the first Quran Surah At-Taubah 64 to 65, give an alternative response to persecution. Istihza means persecution, not in this verse, not ridiculing. So the form of ridiculing of hypocrites is the persecution of Muhammad, the persecution for Muhammad. Al-Quran give an alternative response. First, to reprimand by satirizing, kuristahzi'u. Two, defensive efforts to fight back, innallaha mukhrijum ma tahdharun. Well, the hypocrites in verse 66, the hypocrite were threatened not to receive Allah's forgiveness, so the highest authority who has the right to punish them is God, not human. Well, meanwhile, in Al-Maghza al-Mutaharrik, the dynamic phenomenal significance, it became more structure that from the hate speech, yes, persecution. From the persecution, how to defense from the persecution. So Al-Quran give the alternative response, first by repeating, by satirizing, or fight back with the argument. But if their persecution continue, we have to threaten them by not vigilante, not by ourselves, but with law. We can proceed them by legal proceeding, or give them to police, give them to Supreme Court or whatever. So the conclusion is the assumption of Quran Surah At-Taubah 64 and 66 did not address blasphemy law. Instead of the Quran's response to the form of persecution and hate speech of hypocritical groups to marginalize the existence of Muhammad and his followers in Medina. So its significance was as moral support for bullying victims, persecution victims, and criticism for perpetrators of persecution and hate speech. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. Iwan Ahmad Akbar presented your research about blasphemy law in the Quran, a makna kumahza, approach on or a theory from our teacher, Professor Sahiron. Yeah, this is very interesting. Maybe
from the participants, any questions to respond this presentation? Maybe there's different opinion, different Yes. approach to see this case. Maybe we know that from AICoLS and AICoLS case, and there is the other case about blasphemy law. So how we respond objective? Okay. Any question from participants? Raise your hand and speak up. Okay, we hope that from participant directly to giving a response. Boleh pakai bahasa Indonesia, kalau tidak pakai bahasa Inggris, no problem, ya. Okay, to Mr. Irwan Ahmad Akbar, maybe there's one question, any question, yeah, from our team. Is the a makna kumahza approach relate to respond blasphemy law in Indonesia? Is it always? Maybe there is a specific case cannot use a makna kumahza as approach. Okay. Well, thank you for the question. Based on my introduction, that the case rise in Indonesia, it's my research is not based in case of Indonesian blasphemy, but I have to respond the several articles on nahimunkar.org that considered Quran Surah At-Taubah 64-66 was a legal law for blasphemer. So I think I have to answer this to reinterpret, to re-question, is that so? That those verses was a legal law, were a legal law. So I have to use makna kumahza because it seems to be very contextual, of course, and then through the the linguistic and the historical micro, the answer is very clear, in my opinion. I don't know how the other method or the other approach, because I considered this makna kumahza was very match to reinterpret, to answer the consideration of Quran Surah At-Taubah 64-66 as like a law for blasphemers.
Just like that, Mrs. The moderator. Thank you for the question. Your opinion clearly. This is the best presentation, maybe because blessed below interested to respond, especially with the Quran Al-Maidah, Quran Surah Al-Maidah, with the makna kumazza approach, rethinking from Mr. Irwan Ahmad. Okay, thank you very much. Maybe there is no response or a question. So the last session, maybe I want to close the panel sessions, the third panel sessions, because there is no Muhammad Rashid and Lina Kosidayati to present session about their funding. So we will close and enough for this meeting. I'm sorry and thank you for all of presenters with the good presentation and to all of participants because stay here. Thank you very much. Thanks for your attention. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to all of participation, please to break and lunch, and we will continue the 4 parallel session at 13:30, 1:30. Okay, see you.
Oh, hari berarti. Batas yang kurang bagri. Belasnya lama.
baca juga dah. Kalau di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita akan mulai 3 menit lagi. Sama PWK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam virtual pada kesempatan kali ini, yaitu pada presentasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, yaitu ada beliau Zahidah Dahlan, Zuliza Muhammad Kusrin, dan Wafa Yusuf from University Kebangsaan Malaysia. Kemudian Dwi Novita SH from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Iqbal Katrino from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Nadiatul Hikmah Suhufi from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Muhammad Minanur Rahman serta Randi Isima dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Baiklah, akan kita persilahkan kepada para presentator, yaitu yang pertama Zahidah Dahlan Zuliza Muhammad Kusrin Wafa Yusuf dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan membahas mengenai artikelnya, yaitu cadangan garis panduan tangkapan individu autisme untuk penguat kuasa agama di Malaysia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Jelas ke suara? Jelas. Dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to one and all. So I'm Zahidah Dahlan from the Research Center of Sharia, the National University of Malaysia, together with my Associate Professor Dr. Zuliza Muhammad Kusrin and Dr. Wafa Yusof, will present our paper entitled A Standard Operating Procedure Proposal for the Arrest and Detention of Individuals with Autism by Religious and Enforcement in Malaysia. Therefore, I would like to ask permission to present in Bahasa Melayu. Alright. Apa khabar semua? Terima kasih kepada pengurusi majlis dan terutama kepada State University of Sunan Kalijaga. Terima kasih kerana menganjurkan kolokium siswa azhar ini. Saya daripada negara jiran, negara Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan masa saya minta izin untuk share screen. Ya, minta maaf. Minta maaf ada kesilapan teknikal kejap. Privacy. Saya tak dapat share screen lah. Mana ni? Ya, saya cuba lagi sekali. Boleh juga. Sekejap. Security, privacy, open system preference. Macam mana ya saya nak share, saya tak dapat share screen lah. Mana saya nak share? Mungkin maybe your presentation can you send in? Yes. Atau boleh saya emailkan kepada urus setia ke untuk paparkan saya punya. Maybe your friend in this meeting can share screen. Ya, saya cuba minta. Okay, Miss. Okay, baik. Okay.
Boleh ke doktor? Boleh lah Zahida. Saya Tak boleh. Ataupun mungkin pengerusi boleh bagi turn dekat orang lain dulu. Saya selepas ni boleh saya setting sekejap saya punya ni. Boleh ke pass Okay, kepada Miss. pementang kedua. Minta maaf sangat. Ya, thank you Miss. Karena ada terkendala dari share screen, kita lanjutkan untuk presentator yang kedua, yaitu Miss Dwi Novita, SH from UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. The title in article is Tumbuh Bersama Melalui Sedekah Mendunia sebagai Solusi Agent of Change Penguatan Ekonomi Syariah di Era Pandemi COVID-19. Ini Miss Zahidah Dahlan sudah bisa ininya share screen-nya. Oh ya, sudah. Oke. Kalau gitu teruskan saya. Kita mulai dari presentator yang pertama saja karena udah bisa. Oke, Miss Zahidah Dahlan. Baik, terima kasih. Saya minta maaf sekali lagi atas gangguan teknikal. Okey, baik. Ini adalah tajuk kertas kerja kami, iaitu Cadangan Prosedur Operasi Standard SOP Tangkapan dan Tahanan Individu Autism untuk Penguatkuasa Agama PPA di Malaysia. Baik, seterusnya. Baik, sebelum kita kepada cadangan SOP tangkapan ini, kita kenali dulu siapakah itu individu autism. Jadi menurut The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edisi kelima ataupun DSM-5, juga American Psychiatric Association APA 2013, individu autism ini adalah mereka yang mengalami kecelaruan perkembangan neuro ataupun mereka yang mempunyai ketidakseimbangan dalam sistem kimia dalam sistem saraf otak. Yang mana kecelaruan ini memberi pengaruh kepada defisit kemahiran interaksi sosial, komunikasi dan juga imajinasi. Dan individu autism agak kurang sensitif terhadap persekitaran sekeliling, terutama kesukaran untuk meregulasi emosi terhadap sesuatu yang berlaku terhadap mereka. Dan mereka mempunyai masalah dalam proses tingkah laku, behavioral process, dan mereka mempunyai minat dan obsesi yang mendalam terhadap sesuatu. Seterusnya. Okey, jadi menurut kajian-kajian lalu, perilaku individu autism berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan tadi mempengaruhi perilaku mereka dan sebahagiannya kadang-kala cenderung kepada pelanggaran undang-undang. Menurut Lily 2015, mereka ini lebih berisiko menjadi mangsa daripada menjadi pelaku jenayah. Misalnya di luar negara, kes-kes jenayah melibatkan individu autism ni, kesalahan mereka agak ekstrim, iaitu kesalahan seksual seperti merogol, kesalahan cyber, membakar bangunan, membunuh serta mencederakan orang lain seperti menikam dan melepaskan tembakan secara rambang. Dan menurut kajian Zuraini dan Zuliza 2017, perilaku remaja autism termasuklah melakukan masturbasi, menunjukkan kemaluan kepada khalayak ramai, menyentuh orang lain secara tidak sopan serta perilaku seksual yang lain. Dan perilaku-perilaku yang disebutkan ini sebahagiannya terkandung dalam kesalahan jenayah syariah negeri. Kesalahan jenayah syariah kita pun sedia maklum, syariah maksudnya kesalahan seperti zina, perbuatan tidak sopan di tempat awam, persetubuhan haram, khalwat dan sebagainya. Baik, seterusnya, status kedudukan individu autism dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia. Saya maklumkan terdahulu, di Malaysia ini struktur perundangannya terbagi pada dua, iaitu sivil dan juga syariah. Jadi setakat ini, undang-undang sedia ada tidak merujuk kepada golongan autism secara khusus. Dan perundangan di Malaysia melindungi golongan yang mengalami masalah kesihatan mental dengan penggubalan beberapa akta, iaitu Akta Kesihatan Mental 2001, Akta 615 dan Akta Pengecualian Am di dalam Kanun Kesisaan. Tetapi penggubalan akta ini tidak khusus kepada golongan autism seperti yang disebutkan tadi. Dan sistem perundangan di Malaysia, undang-undang sivil maupun Islam belum mempunyai keputusan khusus dalam menentukan status ahli autism.
terutama yang terlibat dengan pelanggaran undang-undang. Walaupun laporan kesihatan telah mengesahkan mereka ini mempunyai kecelaruan spektrum dan juga masalah pembelajaran, tapi tiada lagi keputusan khusus dalam status ahliah mereka. Dan individu autism termasuk dalam kategori orang kurang upaya, iaitu tafsiran Seksyen 2 Akta 2008, di mana individu autism ini yang berdaftar dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, mempunyai kad OKU, kad orang kurang upaya. Sekiranya mereka ini melanggar undang-undang, mereka boleh dipersoalkan. Dan mengapa individu autism ini sebelum yang tadi, jadi perilaku mereka ini mendorong ke arah pelanggaran undang-undang tanpa disedari. Semestinya jika aduan dibuat oleh orang awam, pihak berkuasa polis atau penguasa agama akan buat tangkapan. Misalnya di Malaysia pada tahun 2018, kes Ahmad Zikri 2018 tertuduh telah dikatakan mencabul kehormatan seorang wanita di sebuah restoran di Subang Jaya. Jadi kes itu dipanjangkan sehingga ke laporan polis dan polis telah membuat tangkapan. Dan ketika itu tiada SOP khusus pengendalian autism dan tangkapan dibuat mengikut prosedur biasa. Individu tersebut ditahan di dalam lokap seharian. Kemudian ini dipersoalkan. Setelah itu SOP autism polis diwujudkan dan telah dilancarkan. PDRM telah lancar SOP khas kendali autism. Anda boleh lihat di belah kiri ini, sumber Malaysia hari ini pada tahun 2019. SOP autism polis telah dihasilkan dan telah dilancarkan serta merupakan SOP ketiga di Asia, di negara Asia. Dan seterusnya peruntukan undang-undang syariah juga adalah dalam bentuk umum saja. Setakat ni prosedur sedia ada maupun undang-undang substantif tidak memfokuskan kepada golongan autism, iaitu adanya keperluan untuk kita mewujudkan SOP autism untuk penguasa agama. Baik, seterusnya. Baik, kertas kerja ini saya ringkaskan kepada jadual yang anda lihat, iaitu isu yang dibawa adalah kerana perbezaan bidang kuasa. Seperti yang saya katakan di Malaysia, perbezaan bidang kuasa sivil dan syariah. Sivil di bawah persekutuan, manakala syariah di bawah negeri. Di mana undang-undang agama Islam adalah di bawah negeri. Dan setakat ini, SOP polis yang disebutkan tadi adalah di bawah persekutuan, iaitu di bawah kesalahan-kesalahan jenayah sivil. Manakala kesalahan jenayah syariah, setakat ini tiada SOP khas untuk penguat kuasa agama menjalankan tindakan mereka. Dan SOP polis menyebabkan perbezaan bidang kuasa ini menyebabkan SOP polis tidak dapat diguna pakai di peringkat negeri. Dan ketiadaan SOP autism untuk penguat kuasa agama di Malaysia adalah isu yang dibawalah. Persoalan kajiannya adalah apakah cadangan SOP tangkapan dan tahanan individu autism yang disyaki melanggar undang-undang jenayah syariah untuk PPA negeri-negeri di Malaysia. Dan metod yang kami gunakan adalah menerusi kajian kualitatif, iaitu analisis dokumen. Kami merujuk kepada statut-statut perundangan berkaitan seperti Akta Kesihatan Mental, Akta Kurang Upaya, SOP Autism Police, SOP Autism luar negara seperti Amerika Syarikat, Hong Kong, England, New Mexico. Kami juga mengadakan proses mendapatkan data melalui temu bual perbincangan meja bulat atau round table discussion RTD, temu bual kumpulan focus group discussion FGD, bersama informan kajian yang terdiri daripada pakar pengamal perundangan Islam, pakar autism, penguat kuasa agama, guru pendidikan khas. Dan data-data ini kami menganalisis melalui pendekatan deskriptif dan juga tematik. Hasil kajian yang kami dapati adalah 4 elemen yang anda lihat di sini, iaitu prosedur khusus, tahanan khusus, bukti dokumentasi dan undang-undang yang dirujuk. Jadi informan kajian mencadangkan prosedur khusus ini seperti tidak menggunakan kekerasan, pemakluman awal, tidak menggunakan siren, perlu kerjasama daripada ibu bapa, kenal pasti tahap autism dan mempunyai SOP tersebut perlulah mempunyai takrifan khusus autism. Tapi sebahagian daripada cadangan tersebut sudah sedia ada dalam SOP-SOP yang sedia ada, tetapi ada beberapa perkara yang perlu ditambah dan diperincikan. Seterusnya, jadi yang ini adalah perkara-perkara yang perlu dimuatkan dalam SOP tersebut. Jadi informan kajian bersetuju untuk mencadangkan bahawa penguat kuasa agama tidak perlu menggunakan kekerasan ketika menjalankan proses tangkapan individu autism. Kerana apa? Kerana individu autism tidak perlu digari dan penguasa perlu memiliki kemahiran komunikasi yang baik. Kerana kegagalan
pihak penguasa berbuat demikian boleh menyebabkan individu autism ini berasa takut. Bahkan mereka boleh bertindak agresif. Yang kedua, tidak menggunakan siren. Kerana individu autism mempunyai gangguan pemprosesan sensori, SPD. Jadi sesetengah mereka mungkin tak tahan dengan cahaya siren tu dan juga bunyinya yang kuat sehingga menyebabkan mereka bereaksi luar biasa. Dan di peringkat pihak penguasa agama juga mereka tiada siren seperti polis. Polis seperti kita tahu mereka menjalankan tangkapan mereka ada siren. Tapi pihak penguasa agama tiada. Jadi tiada keperluan untuk menggunakan siren untuk dimuatkan dalam SOP tersebut. Yang ketiga, kerjasama daripada ibu bapa. Jadi kepribadian individu autism ni adalah asocial. Mereka bukan antisocial tetapi asocial. Bermakna mereka tidak tahu bagaimana untuk bersosial. Mereka bukan tidak mahu tetapi tidak tahu. Dan mereka juga rigid terhadap rutin harian dan selesa dengan individu tertentu. Baik, seterusnya, informan kajian juga mencadangkan dari segi aspek penahanan bahawa individu autism ini dikategorikan sebagai tahanan khusus. Yang mana penahanan hanya perlu dilakukan di rumah sahaja di bawah jaminan ibu bapa. Proses penahanan pun boleh meminta bantuan perantara atau rakan autism. Kerana ini boleh mengurangkan risiko perilaku agresif individu autism. Kita bayangkan sekiranya individu autism ini ditahan di penjara dengan suasananya yang begitu, ia adalah bersalahan dengan Akta 615 iaitu Akta Kesihatan Mental, hak pesakit psikiatri untuk mendapatkan tempat yang selesa. Dan yang ketiga, tahanan khusus ini boleh menggunakan pihak penguasa boleh menggunakan perantara atau bantuan rakan autism yang terdiri pada guru-guru ataupun ibu bapa ataupun penjaga atau individu yang mereka selesa. Dan kaedah ini sudah terpakai dalam SOP autism luar negara iaitu bantuan perantara seperti di England dan Wales. Seterusnya, bukti dokumentasi. Yang anda lihat di belah kiri ini adalah contoh kad OKU di Malaysia. Jadi sekiranya individu autism ini termasuk dalam kategori OKU. Jadi mereka perlu memiliki kad OKU yang didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi bukti dokumentasi inilah yang membezakan layanan yang akan diberikan kepada individu yang berkeperluan khas dan juga individu tipikal. Jadi sekiranya mereka tiada, mereka perlu kepada laporan kesihatan dan pengesahan daripada hospital. Dan bukti inilah bagi memudahkan pihak penguasa agama untuk membezakan mereka antara individu tipikal dan bukan tipikal. Yang terakhir adalah rujukan kepada perundangan khusus. Jadi setiap perundangan perlu ada rujukan akta atau enactment ataupun statut-statut yang berkaitan. Di dalam untuk isu SOP ini, informan kajian daripada Ketua Hakim Syar'i dan juga Hakim Mahkamah Tinggi serta penguasa agama mencadangkan untuk merujuk kepada arahan tetap pengarah Jabatan Agama Islam Negeri 2007. Di belah kiri ini adalah contoh muka depan arahan tetap tersebut kerana dalam ini menerangkan mengenai prosedur-prosedur penangkapan dan sebagainya. Jadi tidak mempunyai perbezaan yang ketara dan boleh dirujuk untuk memudahkan pihak penguatkuasa menjalankan tangkapan mereka. Baik, kesimpulannya, kesemua elemen yang dicadangkan oleh informan kajian ini merangkumi sistem perundangan dan hak individu autism yang mana sekiranya SOP ini dicadangkan boleh mengelakkan tomahan masyarakat terhadap penguatkuasa agama semasa menjalankan proses tangkapan dan tahanan. Bahkan sekiranya berjaya dilaksanakan, SOP ini boleh menjamin keadilan individu autism Muslim yang melanggar undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Sekian saja, saya minta maaf sekali lagi atas kesilapan teknikal. Terima kasih kepada Dr. Ziliza kerana memaparkan slide ini. Terima kasih, saya serahkan semula kepada pengerusi. Thank you so much Miss Zahidah Dahlan, kemudian Miss Zulzila Muhammad Kusrin dan Wafa Yusuf dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah mempresentasikan artikelnya dengan judul cadangan garis panduan tangkapan individu autisme untuk penguat kuasa agama di Malaysia. Yeah. The next presentation, Miss Dwi Novita SH from UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. The next presentation, judul artikel
Judul artikelnya yaitu Tumbuh Bersama Melalui Sedekah Mendunia sebagai Solusi Agent of Change Penguatan Ekonomi Syariah di Era Pandemi COVID-19. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Layarnya udah masuk belum? Halo? Belum, Miss. Oh, ini sudah. Udah masuk belum layarnya? Sudah ya? Sudah, tapi slide-nya belum kelihatan. Iya. Sudah. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tumbuh Bersama Melalui Sedekah Mendunia sebagai Solusi Agent of Change Penguatan Ekonomi Syariah di Era Pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki abstrak pandemi yang terjadi di tahun 2019 yang sudah banyak kita ketahui membuat banyak kepanikan di dunia, terutama di Indonesia sendiri. Banyak kepanikan yang terjadi akibat datangnya wabah virus COVID-19. Semua sektor terhenti dan juga banyak aktivitas antara manusia dengan manusia lainnya yang dibatasi jarak karena harus saling menjaga. Demi terhindar dari COVID-19 yang mengharuskan kita tetap di rumah, hingga membuat perusahaan yang ada bangkrut dan beban negara bertambah. Tumbuh bersama baik di Indonesia maupun di belahan negara lain untuk saling membantu di masa pandemi COVID-19 telah membawa begitu banyak dampak positif untuk penguatan ekonomi umat, terlebih lagi ekonomi syariah di tengah kekacauan dunia. Sehingga sebagai generasi muda kita harus mampu memberikan sedikitnya solusi. Tumbuh dengan sedekah di masa-masa sulit ini tidak akan membuat kita rugi, bahkan menambah aura positif. Introduction, persebaran COVID-19 yang kian merajalela membuat semua kehidupan seakan-akan terhenti. Sulitnya akses. Kameranya bisa dihidupkan? Kamera on. Bisa saya hidupkan sebentar ya. Iya. Oke. Silakan Miss untuk dilanjutkan. Sudah kelihatan? Sudah. Bisa saya lanjutkan ya? Oh iya, silakan Miss, dilanjutkan. Oke, sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya warga masyarakat berbondong-bondong untuk saling tumbuh bersama dengan cara bersumbangsi terhadap pergerakan sosial yang harus disupport oleh semua kalangan. Karena kegiatan sosial tersebut mampu untuk mengurangi penderitaan rakyat yang terkena dampak pandemi. Antara lain dampak yang timbul yaitu banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan di dalam keluarga. Tumbuh bersama untuk saling membantu di saat terjadinya pandemi COVID-19 ini begitu sangat membawa dampak positif di tengah-tengah kekacauan dunia. Maka sebagai anak muda kita harus bisa sedikit banyaknya memberikan solusi. Sedekah itu tumbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Selain Indonesia yang menerapkan pola sedekah sebagai kekuatan ekonomi bagi rakyat di saat masa pandemi, adapun negara-negara lain melaksanakannya juga. Karena hakikatnya kekuatan saling membantu dan tolong-menolonglah yang akan menguatkan manusia satu
dengan manusia lainnya di saat masa-masa sulit seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk paper optimalisasi sedekah sehingga penulis tergugah untuk mengangkat judul Tumbuh Bersama Melalui Sedekah Mendunia sebagai Solusi Agent of Change Penguatan Ekonomi Syariah di Era Pandemi COVID-19. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana solusi sedekah sebagai agent of change di era pandemi COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kontribusi negara-negara terhadap optimalisasi sedekah dalam penguatan ekonomi syariah di era pandemi COVID-19. Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, bertambahnya pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan sedekah. Yang kedua, membantu meringankan beban biaya kehidupan masyarakat dunia di saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Next, landasan teori dari penelitian ini yaitu pengertian sedekah menurut Yusuf Mansur diinformasikan oleh Nur Hidayah. Sedekah adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amalan 1 setelah istiqomah, tambahkan jadi, tambah lagi menjadi, terus amalkan sunnah-sunnah yang lain, kemudian istiqomahkan. Menurut Winarto, sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah merupakan suatu aktivitas pemberian yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah diartikan sebagai perbuatan kebajikan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan memberikan sesuatu dalam bentuk harta. Kemudian menurut Qasim, secara bahasa sedekah artinya benar. Menurut tafsiran para ulama, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun jenis-jenis sedekah, di sini ada 3 poin. Menurut Nida, dalam ajaran agama Islam, sedekah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sedekah materi, yaitu sedekah yang memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Yang kedua, sedekah non-materi, adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudaranya. Dan yang terakhir, sedekah jariah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Kemudian yang keenam, penelitian ini mengangkat judul tentang pandemi COVID-19. Menurut artikel yang ditulis oleh Yasmin pada laman Detik News, WHO telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Virus corona telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Kepala WHO mengatakan telah ada 114.000 orang yang terinfeksi virus corona di seluruh dunia. Maka dari itu, ia menyebut virus corona sebagai ancaman pandemi. Dari pandemi COVID-19 itu sendiri muncul yang namanya situasi panic buying yang berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Purba, pemerintah sudah memberikan himbauan berbagai langkah dan tindakan untuk pencegahan penularan COVID-19. Korban yang tertular virus corona tetap meningkat tajam. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah panic buying, yaitu kepanikan yang didasarkan atas ketakutan bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan suplai makanan atau produk, sehingga membeli secara berlebihan yang mengakibatkan kelangkaan makanan atau produk tertentu. Next. Adapun pengertian ekonomi dan tujuan ekonomi syariah itu sendiri menurut buku yang ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dengan Bank Indonesia, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama Islam. Islam merupakan way of life, di mana Islam telah menyediakan perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi. Islam bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, sehingga akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Next. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu suatu penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari sumber
tertulis, mencakup buku-buku, kitab fikih, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan maqasid syariah. Diinformasikan oleh Rifki Hasan, menurut Auda Jesir, secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maksad yang bermaksud sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Dan menurut Auda juga secara terminologi maqasid didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna serta asaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk masalah kemaslahatan. Maslahat dalam penelitian ini ialah bagaimana sedekah bisa menjadi solusi dan kebermanfaatan bagi setiap makhluk. Next. Oke, selanjutnya. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang pertama yaitu solusi sedekah sebagai agent of change di era pandemi COVID-19. Menurut artikel yang ditulis oleh Amanda pada laman republika.co.id, pakar marketing Yuswa Hadi menilai sedekah salah satu instrumen ekonomi diajarkan Islam, turut menjadi solusi universal yang bisa diterapkan dalam membangkitkan ekonomi saat maupun setelah pandemi. Kondisi multikrisis ini seharusnya dimanfaatkan menjadi momentum emas untuk bergerak. Hal ini disampaikan pakar marketing Yuswa Hadi saat acara ACT Fest di Jakarta lalu. Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Islam sebagai agama yang menyeluruh memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Kondisi tatanan normal baru saat ini menjadi stimulan untuk kembali ke jalan-jalan kebaikan sedekah. Hal ini diawali dengan pandemi COVID-19 yang menjadi korektor masyarakat. Keadaan itu menciptakan pergantian mega shift. Saat ini COVID-19 itu menjadi great korektor yang semakin menghadirkan spiritual, peran digital, dan empati di masyarakat. Selanjutnya, ini ada beberapa gambar. Banyak influencer Indonesia yang menggaungkan bantuan untuk COVID-19 ini. Salah satu di antaranya influencer di kalangan anak muda yaitu Rahel Fenya. Pada saat awal pandemi beliau begitu aktif untuk mengadakan penggalangan dana untuk pandemi COVID-19 ini. Dari sini pula diikuti beberapa masyarakat terkhususnya yang ada di kota saya, Palembang, Sumatera Selatan. Berikut dokumentasi beberapa gerakan nyata yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat Palembang. Dokumentasi ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hanya beberapa detik masker dibuka untuk melihat wajah-wajah pejuang tangguh dengan melihat senyum bahagia mereka. Yang pertama itu dokumentasi yang dikoordinatori oleh saya sendiri, Dwi Novita dan keluarga, salah satu masyarakat Palembang pada Januari 2021. Yang kedua, dikoordinatori oleh saudari Martini, pedagang dan ibu rumah tangga pada bulan April 2020, dan yang terakhir dikoordinatori oleh saudari Mansurah, pedagang dan ibu rumah tangga pada Juli 2021. Next. Kedua, kontribusi negara-negara terhadap optimalisasi sedekah dalam penguatan ekonomi syariah di era pandemi COVID-19. Indonesia memiliki tingkat kepedulian yang begitu tinggi. Dalam hal ini, negara lain pun memiliki prospek dalam pengoptimalisasian bantuan sedekah kepada rakyatnya dengan cara membantu dan saling tolong-menolong. Menurut artikel pada laman Finance Detik, adapun dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh negara-negara lain berikut ini. Di sini ada negara Malaysia, negara tetangga kita yang ikut menerapkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada warganya saat masa lockdown.
bantuan untuk sektor korporasi sebesar 50 miliar ringgit Malaysia atau lebih dari 190 triliun, sedangkan bantuan untuk usaha kecil dan menengah yang diberikan Bank Sentral Malaysia sebesar 4,5 miliar ringgit Malaysia atau lebih dari 17 triliun. Bantuan tunai yang hanya sekali diberikan dengan total 10 miliar ringgit Malaysia atau lebih dari 38 triliun itu ditujukan kepada warga berpenghasilan rendah dan menengah. Ada juga bantuan senilai 600 juta ringgit Malaysia atau lebih dari 2 triliun untuk memberikan layanan internet gratis kepada semua pelanggan mulai 1 April, ditambah adanya pemberian dan dana kepada Kementerian Kesehatan senilai 500 juta ringgit Malaysia atau hampir senilai 2 triliun dan 1 miliar ringgit Malaysia atau lebih dari 3 triliun untuk pembelian peralatan kesehatan. Selanjutnya ada negara Singapura. Negara dengan segala hal yang modern, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Saat ini Singapura. Mohon maaf, Miss mungkin bisa lebih singkat lagi, mengingat waktu kita. Oh iya, baik. Nah, ya. Terima kasih Miss, monggo Oke, baik. Siap. Oke, ini ada negara Singapura ya. Singapura menyisihkan sekitar 48 dolar Singapura atau setara dengan 548 triliun. Kemudian ada negara Jepang yang dikenal dengan warga pekerja keras, yaitu Jepang telah mengusulkan paket ekonomi terbesar dalam sejarah negara tersebut sebesar 60 triliun yen atau sekitar 9.200 triliun rupiah. Selanjutnya, nah yang terakhir ada negara Turki. Menurut artikel yang ditulis oleh Nur Saliha pada laman Republika, Turki terus menjadi salah satu negara penyumbang bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Menurut laporan baru-baru ini oleh DI yang berbasis di Inggris, Turki menghabiskan miliaran dolar dalam bentuk bantuan pada 2020. Turki menyumbang sebesar 26% dari bantuan kemanusiaan global, yang totalnya sebesar 30,9 miliar dolar Amerika Serikat. Next. Di sini juga Turki menempati peringkat ketiga pada laporan DI pada 2013, 2014, dan 2015, kedua pada 2016, dan pertama pada 2017, 18, dan 19. Oke, kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan dan memberi saran. Yang pertama, kesimpulan, sedekah merupakan solusi yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Tumbuh bersama sedekah secara bersama, saling membantu dan gotong royong adalah hal yang memang harus dilaksanakan di setiap negara seperti Indonesia, Turki, Singapura, Malaysia, dan Australia. Dengan demikian, semakin bersatunya sikap tolong-menolong, maka pertumbuhan ekonomi dan peran ekonomi syariah melalui sedekah ini akan meningkatkan kinerja perekonomian dunia perlahan menjadi lebih baik. Adapun saran dari penelitian ini yaitu bagi pemerintah seharusnya lebih bisa sigap untuk melaksanakan kerjasama antar negara dan semua lapis masyarakat supaya banyaknya korban COVID-19 bisa diredahkan, terutama dampak terhadap perekonomian. Dengan kesigapan pemerintah dari awal, mungkin semua lapisan sama-sama bisa menguatkan sedari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Dwi Novita yang telah menyampaikan artikelnya, yaitu mengenai tumbuh bersama melalui sedekah mendunia sebagai solusi agent of change di era pandemi COVID-19. Untuk presentator selanjutnya yaitu oleh Mr. Iqbal Katrino, Mr. Iftahul Zizakiri, kemudian Mr. Muhammad Ilham, yaitu artikelnya yang berjudul Analisis Pasal 2 dan 3 CEDAW tentang Woman Trafficking Perspektif Makosid Syariah Jasir Auda. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan.
Salah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. First of all, let's say praise to Hadir Allah subhanahu wa ta'ala, who gives thousands of favor to us until today. Salawat as well as greetings to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guide us from the darkness of blackness. Before I start this discussion or presentation, I want to thank to our brother that has contributed to my paper, Mr. Iftahul Garski, Mr. Muhammad Ilham, that has already given me chance to present my article here. The title of the article is Analisis Pasal 2 dan 3 SEDAW ya, tentang women trafficking, perspektif maqasidus syariah jasir auda. Ya. Sebelumnya. Ya. Oke. Sudah muncul ya? Jadi munculnya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, atau yang kita kenal dengan Conferenceon on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atau SIDAW gitu ya, adalah respon sosial yang melihat bahwa kejahatan kemanusiaan ya dalam hal ini dalam women trafficking sudah semakin mengkhawatirkan. Mungkin teman-teman bisa melihat ya dalam dalam dokumen protokol perdagangan PBB, data global jumlah kasus perdagangan manusia itu dari tahun 2000 sampai 2019 itu mengalami terus kadang grafiknya naik, kadang turun gitu. Bahkan di 2016 ini terjadi perdagangan manusia terkhusus di perempuan itu besar-besaran terjadi gitu ya. Nah, padahal dunia telah memasuki era baru gitu ya. Era baru di mana demokrasi dijunjung tinggi, hak asasi manusia dijunjung tinggi, sehingga segala negara-negara anggota PBB harusnya meratifikasi gitu ya aturan-aturan gitu, pasal-pasal mengenai semangat spirit dari demokrasi dan hak asasi manusia itu tersendiri gitu. Nah, jika dilihat dari data yang kita peroleh yaitu dari CTDC ya, teman-teman bisa cek di websitenya itu. Terjadi kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa gitu ya. Dalam hal ini gitu ya, teman-teman bisa melihat bahwa sepanjang tahun 2002 hingga 2019 terdapat 48.801 kasus perdagangan manusia yang terdata, baik berdasarkan pelaporan langsung dari korban maupun dari manajemen kasus yang ditangani atau yang diungkapkan oleh organisasi kontra trafficking atau CTDC. Dan perdagangan manusia terjadi paling tinggi di tahun 2016, yaitu sebanyak 16.399 kasus. Di CTDC tersebut kita dapat melihat ya jenis-jenis ya jumlah kasus perdagangan manusia misalnya berdasarkan kewarganegaraan, dan Indonesia ya termasuk menjadi negara yang paling banyak
manusianya itu diperdagangkan kan gitu ya. Indonesia berada di urutan ke-6, itu di bawah Kamboja ya. Di mana kasus terjadi sejumlah 1971 ya. Kalau dipresentasikan adalah 4%, dan yang paling tinggi adalah Filipina, itu 11.365 gitu ya. Nah, data ini menyajikan bahwa data perdagangan manusia berdasarkan kewarganegaraan korban. Filipina menjadi yang tertinggi. Lalu kemudian jumlah kasus perdagangan manusia berdasarkan kategori usia, yaitu usia dewasa misalnya 53%, ya. Usia di bawah umur 20,9%, dan seterusnya gitu. Jadi usia-usia bahkan seharusnya usia yang bisa tumbuh produktif gitu ya, terlibat langsung dalam perkembangan dunia, tapi kemudian masih rentan dalam kejahatan perdagangan manusia. Nah, sayangnya ya, dari semua kasus yang terjadi di dalam data yang diperoleh dari CTDC, bahwa 72,8% dari total kasus itu adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, berjenis kelamin perempuan yang kemudian bentuk dan pola-polanya bermacam-macam ya. Jenis eksploitasinya ya. Seperti kerja paksa, seperti eksploitasi seksual ya. Gabungan eksploitasi seksual dan tenaga kerja gitu ya. Pernikahan paksa, perbudakan dan praktik serupa ya. Pemaksaan lainnya ya. Dan lainnya yang tidak teridentifikasi. Nah, ini sangat kemudian menjadi PR peradaban manusia, bahwa di abad 20, di abad 21 perdagangan manusia ini masih sangat terjadi, dan itu perempuan menjadi salah satu yang paling rentan dalam kejahatan ini gitu ya. Lalu kemudian sehingga di era ini gitu ya, saja masih terjadi, apalagi di tahun-tahun 1979. Oleh karenanya PBB ya membentuk suatu badan yang khusus menangani persoalan ini, yaitu disebut dengan Conferenceon of the Elimination of all form of discrimination against women. Ya. Di mana dalam SIDAW itu terdiri dari 6 bagian ya, serta 30 pasal sebagai payung hukum dalam melindungi manusia, terkhusus perempuan sebagai pihak yang sangat rentan untuk dapat sehingga untuk aturan tersebut harus diratifikasi oleh semua negara anggota PBB. Nah, SIDAW ini kemudian di pasal 2, teman-teman bisa dilanjutkan. Di pasal 2 SIDAW itu menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dan tujuan ini berusaha mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar nasional mereka, atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dan seterusnya ya, yang membuat peraturan perundangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksi, menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama ya, tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk undang-undang untuk mengubah dan menghapus undang-undang yang lama, mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan. Nah, selanjutnya di pasal 3 ya, di pasal 3 kita mendapati
pasal kedua bahwa hak atau prinsip kesetaraan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan itu sejak dari awal harus dibangun konstruk hukum yang demikian itu. Sehingga di dalam SIDAW dimasukkan untuk menegakkan asas ini gitu ya. Nah, di mana asas persamaan kesetaraan SIDAW antara laki dan perempuan itu harus kemudian mengejawantah di kehidupan masyarakat, maka di pasal 3 negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang ya, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki. Nah, ini kemudian semangat yang dihadirkan oleh SIDAW. Yang menjadi pertanyaan adalah kemudian SIDAW sejak 1970-an, 1980-an telah membuat aturan semacam ini, tapi hingga hari ini kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Ya, perempuan menjadi sangat rentan. Nah, persoalannya adalah dalam konteks ketatanegaraan atau konteks hukum Islam, apakah kemudian prinsip asas persamaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sejalan dan senafas sehingga kemudian harus diundangkan oleh berbagai macam negara yang menjadi anggota PBB gitu ya. Apakah asas persamaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya dalam pembuatan rezim hukumnya itu dapat mencegah ya perempuan sebagai pihak yang rentan dalam mengalami kekerasan gitu ya, atau bahkan ya, women trafficking tadi data yang kita sebutkan. Nah, untuk itu kita mengkaji bahwasanya menurut perspektif maqasid syariah, maqasid Jasir Auda, bahwa untuk menggali secara filosofis makna hukum, maka kita harus kemudian mengetahui apa maqasidnya, apa tujuannya gitu ya. Nah, apa tujuan dari asas persamaan kesetaraan? Apakah antara laki dan perempuan, apakah sejalan ini dengan nafas keislaman dengan hukum Islam begitu? Karena mayoritas negara-negara juga yang di dunia walaupun bukan negara agama tapi memiliki aliran kepercayaan yang berbeda-beda kan begitu ya. Nah, dalam tulisan ini asas persamaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kita soroti lebih ya untuk melihat keserasiannya gitu ya dengan hukum Islam, perspektif maqasidus syariah Jasir Auda. Jasir Auda sendiri gitu ya adalah seorang tokoh kontemporer yang bahkan gitu ya mereformasi secara total paham-paham fikih, usul fikih maqasid klasik gitu ya. Di mana Jasir Auda kemudian kita kenal dengan pendekatan sistemnya, bahwa dalam melihat mengekstrak sebuah hukum, istimbatul ahkam tersebut tidak lagi kemudian menggunakan cara-cara lama, sehingga kemudian Jasir Auda ya membagi maqasid syariahnya menjadi 3, ya, maqasid syariah umum, maqasid khusus dan maqasid parsial. Teman-teman bisa membaca sendiri di buku Jasir Auda apa yang dimaksud. Nah, kemudian dalam metode yang dipakai oleh Jasir Auda untuk melihat ya, kalau kita pakai bahasanya Fadlur Rahman gitu ya, untuk melihat ideal moral dari suatu nas tersebut, maka kita harus melihatnya secara holistik gitu ya. Kalau Fadlur Rahman dengan double movementnya gitu ya, asbab nuzul mikro dan makro gitu ya. Kalau Auda bahkan lebih luas gitu ya. Nah, setidaknya ada 3 teks nas gitu ya berbicara yang kami anggap mewakili nas-nas yang lain gitu ya, yang berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, yang pertama adalah surah Taubah ayat 1 gitu ya. Atau surat An-Nisa ayat 34 gitu ya. Yang artinya bahwa laki-laki ya, seorang suami itu pelindung bagi perempuan, istri gitu ya.
Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, ya, perempuan di sini. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, ya. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, jika kita kemudian ingin mengekstrak sebuah hukum, nah di sini yang menariknya selanjutnya misalnya, pendekatan sistem untuk istimatul ahkam dasar Auda itu menggunakan pendekatan sistem. Ada setidaknya sini kami pakai 5 ya. Yang pertama cognitive nature, ya, yang kedua wholeness, openness, multidimensionality, dan purposefulness. Di mana yang terakhir purposefulness menjadi inti daripada metodologi dan beberapa fitur ini ya harus dilihat secara sistem ya, ketika ditemukan cognitive nature, wholeness, openness, multidimensionality, maka kita akan menemukan purposefulness dari sebuah nas, ya, dari sebuah teks, gitu, dari sebuah kebermaksudan dari sebuah teks. Kita kembali kepada slide yang tadi. Jika kemudian kita hanya membaca nas Al-Quran, gitu ya, misalnya surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki suami itu adalah pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki. Ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang di dalam Islam itu prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada junjung tinggi jika kita hanya membaca ayat ini, surah An-Nisa ayat 34. Oke, sudah suruh dipercepat gitu ya. Nah, Quran surah At-Taubah dan yang artinya dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat. Nah, di surat At-Taubah ayat 71, teman-teman bisa melihat ya, bahwa ternyata ya, laki-laki dan perempuan dapat menjadi penolong yang antara satu sama dengan yang lain gitu ya. Perempuan dapat menolong laki-laki, laki-laki dapat menolong perempuan. Gitu ya. Lalu kemudian di surah Al-Mumtahanah ayat 12, ya, surah Al-Mumtahanah ayat 12, wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang balik, ya, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada kepada Allah. Nah, untuk melihat apa yang diingini teks nas Al-Quran inti, ya, apakah sejalan dengan prinsip kesetaraan sidau, yaitu untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka kita setidaknya ya dalam 3 ayat ini kita harus melihat secara holistik gitu ya. Kita harus memisahkan kognisi ayat tersebut, ya, apa yang sebenarnya ingin dipahami, apa yang sebenarnya ingin dikehendaki. Nah, ketiga ayat ini sebetulnya kalau dipandang secara klasik, maka seolah-olah bertentangan. Tapi bagi Auda, ini tidak bertentangan, ini bahkan melengkapi satu dengan yang lainnya kan begitu. Sehingga kemudian kesetaraan antara laki dan perempuan dapat diperoleh di sini, gitu ya. Bahkan perluasan keterlibatan perempuan di bidang publik, ya, di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya itu dapat diperkenankan, gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita melihat sesuatu itu harus melepaskan kognisi kita dari sebuah teks Al-Quran. Lalu kemudian misalnya aspek wholeness. Aspek wholeness-nya Jasar Auda misalnya mengatakan bahwa kita harus mampu melihat keadaan masyarakat saat itu gitu ya. Nah, 3 ayat di atas setidaknya menunjukkan bahwa hak-hak perempuan sangat ditinggikan dalam Islam. Ya.
Dari 3 ayat tersebut menulis mendapati nilai-nilai universal antara lain ialah kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosial dan hak partisipasi perempuan dalam bidang politik. Gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat konteks masyarakat saat ini kayak wholeness kemenyeluruhan bahwa dunia realitas telah berubah, maka kemudian tidak salah kemudian kaidah yang berbunyi tagayyurul ahkam bi tagayyurul azmina wa amkina itu kemudian dapat kita amini hingga hari ini. Openness misalnya keterbukaan ya. Kondisi lingkungan, kondisi sosial itu mempengaruhi gitu ya. Uruf gitu ya. Bahkan Jasir Auda itu menambahkan bahwa uruf tidak hanya terbatas pada tempat, wilayah dan waktu, tapi juga pandangan dunia ya. Worldview dari seorang mufassir itu sendiri itu dapat menjadi uruf yang penting untuk dipertimbangkan dalam istimbatul ahkam gitu ya. Nah, uruf di sini misal kita lihat keadaan sosial hari ini, kita mengamini demokrasi, keterlibatan perempuan, bahkan dalam hukum Indonesia ada batas persentase perempuan harus di parlemen misalnya. Gitu ya. Selama perempuan ya keadaan sudah aman sekarang, artinya konteks sosial kultural di mana ayat itu turun ya harus terus relevan dalam mengekstrakkan nilai-nilai dalam Islam. Oleh karenanya kita bisa melihat di sini prinsip kesetaraan ya, prinsip persamaan antara laki dan perempuan yaitu yang diawali oleh prinsip demokrasi yang kita juga jadikan sebagai sistem bernegara kita, maka kemudian kita dapat mengambil benang merah bahwa dalam ketiga ayat di atas saling melengkapi dan meletakkan perempuan dan laki-laki di tempat yang sama gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir setelah kita melalui bagai fitur-fitur itu tadi ya, maka kita dapat menemukan purposefulness gitu ya. Kebermaksudan dari semua teks nas Al-Qur'an atau hadis gitu ya. Nah, di sini maka penulis menemukan gitu ya, kalau bahasa purpose ya, bahasa purpose al-ghoyah Jasir Auda adalah bahwa surat At-Taubah An-Nisa 34, Taubah 71 dan Al-Mumtahanah 12 jika dipahami dalam pendekatan sistem untuk menemukan maqasid ya, bahwa prinsip kesetaraan adalah maqasid dari prinsip-prinsip Al-Quran dalam kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya pasal 2 dan pasal 3 SIDAW tersebut kemudian sejatinya relevan ya, untuk diterapkan, diratifikasi di negara-negara anggota PBB. Sehingga yang menjadi PR bersama adalah tentu penegakan hukum dari masing-masing negara yang meratifikasi SIDAW tersebut. Nah, itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mr. Iqbal yang telah menyampaikan artikelnya, yaitu yang berjudul Analisis Pasal 2 dan 3 CEDAW tentang Women Trafficking Perspektif Maqasid Syariah, Jasir Auda. Baiklah, selanjutnya the next presentator yaitu Nadiatul Hikmah Suhufi from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul artikel Konstruksi Sosial pada Adat Makate sebagai Praktik Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini bisa share screen ya. Sudah kelihatan? Jelas ya? Iya, sudah kelihatan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul
konstruksi sosial pada adat Makate sebagai praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan. Lanjut. Ya, langsung saja. Latar belakang yang permasalahan yang saya angkat ini, yang pertama itu Islam digambarkan sebagai agama yang suci dan ajarannya berisi sunnah-sunnah fitrah. Sebagaimana hadis yang berbunyi al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrah. Al-khitan wal istihdadu wa natful iqti wa taqlimul azfar wa qassus syarif. Rawahul Bukhari. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa di antara sunnah-sunnah fitrah adalah berkhitan, sebagaimana tadi disebutkan bahwa al-khitanu. Kemudian Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh yang melaksanakan khitan semasa hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Jadi pada umur 80 tahun Nabi Ibrahim itu melaksanakan khitan. Nah, kemudian ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi ayat ini adalah sebagai dasar yang dijadikan para ulama yang sepakat mengenai wajibnya khitan bagi laki-laki maupun perempuan dengan alasan bahwa mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian ulama mazhab sepakat mengenai legalitas khitan perempuan dalam syariat Islam. Namun berbeda pendapat mengenai hukumnya antara wajib, sunnah atau makrumah. Dan pada faktanya ternyata ditemukan implikasi dan penerapan khitan perempuan yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tiap daerahnya. Bahkan seringkali dijadikan sebagai salah satu adat yang sakral. Dari penerapan yang berbeda tersebut memunculkan pendapat yang kontroversial tentang khitan perempuan. Banyak tuntutan untuk menghapus praktik khitan perempuan dengan alasan menghilangkan hak reproduksi perempuan dan memiliki resiko berbahaya. Melihat fakta tadi, kita bisa melihat bahwa itu berkaitan dengan kaidah fikih. Jadi al-adatul muhakkamah dan darul mafasid aula min jalbil masalih. Karena melihat ada faktor yang resiko yang besar. Nah, salah satu contoh praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan terdapat dalam adat Makate yang disebut adat Makate. Nah, dari latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan adat Makate di Sulawesi Selatan. Kemudian bagaimana masyarakat memahami adat Makate sebagai praktik khitan perempuan. Dan yang ketiga, apa saja faktor sosial yang melatar belakangi pelaksanaan adat Makate. Nah, di pembahasan ini saya akan membagi 3 garis besar pembahasan saya. Yang pertama mengenai tinjauan umum mengenai khitan perempuan, kemudian praktik adat Makate di Sulawesi Selatan, dan tinjauan sosial dari pelaksanaan adat Makate. Lanjut, kita mengetahui dulu ya apa sebenarnya khitan perempuan dalam hukum Islam maupun secara definisinya ya. Definisi khitan perempuan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata khotana yahtinu khitnan, yang mengandung arti harfiah menyunat atau memotong. Kemudian Imam Mawardi mengartikannya sebagai proses membuang bagian paling atas faraj, vagina, yaitu ujung kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang klitoris yang berbentuk seperti jengger ayam. Kemudian dalam hukum Islam ternyata belum ditemukan nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara rinci mengenai khitan perempuan. Jadi, di dalam Al-Quran maupun hadis itu belum ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan secara rinci mengenai macam-macam khitan perempuan ataupun secara rinci bagaimana sebenarnya metode khitan perempuan itu. Namun ada hadis Nabi yang menjelaskan agar tidak berlebihan dalam memotong pada khitan perempuan, dan itulah salah satu landasan yang digunakan sebagai dasar pembatasan pada praktik khitan perempuan. Hadis tersebut berbunyi an Ummi Atiyah al-Ansariyah anna imra'atan kanat khatanat bil Madinah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanhaki, janganlah berlebihan. Fa inna dzalika akhzul lil mar'a wa ahabba ila Allah. Jadi ada penekanan bahwa jangan berlebihan dalam menghitan perempuan. Kemudian ada macam-macam khitan perempuan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis belum ada
dalil yang menjelaskan secara rinci apa itu macam-macam hitan perempuan. Namun oleh WHO dirangkum ada beberapa tipe hitan perempuan yang ditemukan oleh di masyarakat dari berbagai daerah di penjuru dunia. Tipe pertama ada klitoridectomy, yaitu pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris perempuan. Di bawah ini mungkin bisa dilihat ilustrasinya. Jadi yang diarsir ini adalah bagian yang dihilangkan. Tipe kedua ada eksisi, yaitu prosedur pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris yang bisa disertai dengan pengangkatan labia minora. Kemudian tipe ketiga ada infibulasi, yaitu prosedur penyempitan lubang vagina dengan membuat penutup yang menyelimuti lubang vagina. Selain itu, prosedur ini juga bisa disertai dengan maupun tanpa pengangkatan klitoris. Kemudian tipe keempat adalah segala prosedur yang berbahaya bagi alat kelamin perempuan untuk tujuan non medis. Kalau dilihat dari ilustrasinya, tipe keempat ini menyisakan lubang untuk keluarnya air urin dan darah haid. Lanjut, kemudian hukum hitan perempuan menurut Imam Mazhab. Di sini ada 3 pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan makrumah. Di mana yang mengatakan wajib ada dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang menjelaskan bahwa adapun yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh bagian kulit yang menutupi kuluk pada kemaluannya. Sedangkan bagi perempuan adalah memotong kulit bagian atas klitoris. Kemudian mazhab ini, pendapat ini berdasarkan dengan dalil ayat Al-Quran, yaitu mengikuti agama Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan khitan pada semasa hidupnya. Pendapat kedua oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa khitan perempuan ini sunnah. Qadiyat berkata bahwa khitan menurut Imam Malik adalah sunnah. Namun sunnah yang dimaksud adalah berdosa jika ditinggalkan, maka posisi hukumnya antara wajib dan mandub. Hal ini berdasarkan pada hadis mengenai fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Kemudian sebagian lain dari mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa hukum khitan perempuan ini adalah makrumah, di mana maaf ini salah. Jadi sebagian lain dari mazhab itu mengatakan bahwa hukumnya makrumah. Lanjut. Hukum khitan perempuan menurut ulama kontemporer. Jadi tadi menurut ulama mazhab, kemudian beberapa tahun terakhir muncul pendapat kontroversial dari ulama-ulama. Ada dari ulama kontemporer, dari Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa khitan perempuan adalah suatu kemuliaan yang jika dilaksanakan dianjurkan untuk tidak berlebihan agar ia tidak kehilangan kedekatan seksual. Kemudian Syekh Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa Mesir yang menyatakan bahwa khitan perempuan hukumnya haram setelah ditemukan beberapa kasus praktik khitan perempuan di Mesir yang menyebabkan kematian. Kemudian ada dari Syekh Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan bahwa khitan adalah perintah yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan merupakan hal yang boleh dilakukan oleh perempuan asalkan dilakukan oleh ahlinya. Maka siapa saja yang tidak melakukannya tidak ada dosa baginya. Jadi hukumnya ini boleh gitu. Kemudian Yusuf Al-Qardawi juga menafsirkan kata makrumah ini sebagai hukum khitan perempuan adalah suatu hal yang mustahsin atau baik pada suatu kebiasaan masyarakat dan belum terdapat nas yang menjelaskan tentang wajib ataupun mustahabnya. Jadi hal ini itu bisa berubah antara zaman atau wilayah. Jadi hukum makrumah yang ditafsirkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah sesuatu yang berubah dan tidak tetap pada suatu zaman dan wilayah. Lanjut, kemudian dasar pelaksanaan khitan perempuan di Indonesia ada dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2008 ini, yang menjelaskan bahwa fatwa ini menjelaskan hukum khitan perempuan adalah makrumah yang pelaksananya dianggap sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Adapun pelarangan khitan perempuan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum syar'i, sebagaimana khitan adalah fitrah yang termasuk dari syiar Islam. Kemudian tata cara khitan perempuan cukup dilakukan dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris. Jadi menurut fatwa MUI ini pelarangan khitan itu bertentangan dengan syar'i. Kemudian khitan boleh dilakukan asal tidak berlebihan.
Kemudian ada dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang dimana pada tahun 2010 mengeluarkan peraturan yang berbunyi bahwa hitan perempuan yang harus dilaksanakan sesuai ajaran agama, terus memenuhi standar pelayanan dan profesionalitas, di mana pada peraturan ini menjelaskan tata cara medis ataupun proses bedah yang dilakukan itu secara aman. Namun pada tahun 2014 ada Permenkes nomor 6 yang keluar mengenai pencabutan peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa hitan perempuan hingga saat ini belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan dan dianggap bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis. Maka dari keluarnya Permenkes 2014 ini, maka menurut medis ini hitan perempuan itu tidak memiliki manfaat ilmiah. Kemudian ada dari Komnas Perempuan Indonesia yang menyatakan bahwa hitan perempuan adalah suatu budaya dan tradisi masyarakat, di mana itu dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan yang kadang-kadang dilakukan tanpa izin perempuan ataupun walinya. Kemudian, terkadang hitan perempuan dianggap sebagai upaya melanggengkan nilai-nilai patriarki dan seksisme untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki. Jadi ada unsur tidak kesetaraan gender mungkin di sini. Kemudian terkadang juga dimanfaatkan oleh tenaga medis karena juga mempengaruhi pendapatan mereka. Dengan melihat tadi bahwa Permenkes sudah menyatakan bahwa tidak ada manfaat ilmiah bagi kesehatan. Kemudian tapi karena masalah ekonomi ada beberapa oknum tenaga medis yang masih melaksanakan hitan perempuan. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai praktik adat Makate di Sulawesi Selatan. Perlu kita ketahui dulu bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kalau dilihat di gambar, Pulau Sulawesi itu yang berbentuk huruf K, di mana Sulawesi Selatan ada di kaki huruf K ini. Nah, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, di mana pada tahun 2021 tercatat bahwa jumlah penduduknya berjumlah 9 juta sekian jiwa. Kemudian berdasarkan itu lanjut ke praktik adat Makate. Kata Makate berasal dari bahasa Bugis yang berarti memotong. Namun kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan, kata Makate diartikan sebagai istilah adat hitan perempuan. Secara istilah diartikan serangkaian prosesi adat yang bertujuan untuk hitan perempuan sebagai simbolisasi pengislaman. Dianggap suatu ritual yang diwajibkan dilakukan oleh semua perempuan. Kata lain dari Makate ini adalah Makatnang yang berasal dari bahasa Makassar. Kemudian ada istilah Mapasuna bagi hitan laki-laki. Nah, waktu pelaksanaannya ini mayoritas masyarakat melaksanakan di antara umur 4-7 tahun pada anak perempuan, yang dimana pelaksananya sampai saat ini masih mayoritas dilakukan oleh santro. Santro itu semacam dukun anak misalnya. Baik, adapun tata cara Makate, saya membaginya dalam 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, di dalamnya ada prosesi berwudu, kemudian ada prosesi mapasili yang berarti prosesi mandi atau biasa mungkin dikenal dengan prosesi siraman. Kemudian ada prosesi apa baju, mengenakan 7 lapis baju bodo. Jadi baju bodo itu semacam baju khas Sulawesi Selatan, dan lipas sabbe. Lipas sabbe itu semacam kain sutra, sarung sutra di Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dilihat ilustrasi di fotonya seperti ini, mengenakan 7 lapis baju bodo. Lanjut. Nah, tahap pelaksanaan yang pertama ada pembacaan syahadat dan beberapa surat dalam Al-Quran, di mana menurut keterangan para pelaksana hitan ini, sebelum melaksanakan hitan atau tadi simbolisasi yang pemotongan bagian kemaluan wanita itu, ada pembacaan syahadat. Di sini disimbolisasikan sebagai prosesi pengislamannya. Kemudian sebagian pelaksana juga mengatakan bahwa terkadang melakukan pembacaan surat. Jadi anak perempuan yang akan dihitan itu diminta untuk membacakan surah Al-Fatihah atau
An-Nas, Al-Falaq ataupun ayat kursi. Kemudian lanjut ke prosesi khitan. Nah, di prosesi khitan ini di Sulawesi Selatan sendiri terdapat saya menemukan dua macam tata cara khitan. Yang pertama itu tidak ada pemotongan pada alat kelamin perempuan, baik sedikit ataupun banyak. Hanya dilakukan pembersihan saja dengan cara dikerik bagian kulit di atas klitoris perempuan. Jadi bisa dikatakan bahwa hal ini hanya simbolis saja, simbolis dari khitan. Kemudian tipe kedua, dilakukan sedikit pemotongan pada bagian ujung kulit klitoris alat kelamin perempuan pada beberapa kasus. Ditemukan pendarahan, namun kebanyakan tidak mengakibatkan pendarahan. Nah, tipe kedua ini hampir sama dengan tipe pertama yang dijelaskan oleh WHO tadi. Lanjut. Nah, tata cara adat Makate yang selanjutnya adalah tahap pasca khitan, di mana yang pertama ada makan makanan manis yang terkadang itu diberi gula merah ataupun kue-kue yang biasanya ada di acara resepsi pernikahan. Maksud dari makan makanan manis ini setelah khitan karena masyarakat itu menganggap bahwa prosesi khitan ini adalah masa transisi anak perempuan menuju ke masa pubertas. Jadi diharapkan dengan memakan makanan manis ini anak perempuan akan hidupnya ke depannya akan terus manis, terus bagus. Kemudian yang kedua ada prosesi disompo atau digendong. Digendong jadi prosesi ini setelah semua selesai sampai makan makanan manis, anak perempuan ini digendong oleh ayahnya atau walinya di atas pundak yang menggendongnya ke depan pintu rumah dan memegang langit-langit pintu. Hal ini dimaksudkan bahwa kedepannya anak perempuan ini bisa menggapai cita-citanya setinggi apapun. Kemudian selanjutnya mengenakan baju pengantin Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dilihat ilustrasinya seperti ini. Dan yang keempat ada resepsi. Jadi seperti acara pernikahan pada umumnya ada resepsi, ada syukurannya, mengundang tetangga sekitar ataupun keluarga yang terkadang juga mendirikan membuat pelaminan seperti mungkin digambar ya. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat itu fleksibel dengan tata cara ini. Ada yang hanya melaksanakan khitannya saja dengan membawa anak perempuannya ke tempat pelaksana khitan ataupun melaksanakan syukuran kecil-kecilan saja. Nah, lanjut ke tinjauan sosial mengenai adat Makata ini. Jadi bagi masyarakat ada beberapa makna yang dipahami dari pelaksanaan adat Makata ini. Yang pertama, sebagai simbolisasi pengislaman, di mana masyarakat itu memahami bahwa setelah anak perempuan menginjak masa pubertas, maka dia sudah wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta agamanya. Maka dari itu, pelaksanaan Makata dilakukan kemudian, dia akan sah memeluk agama Islam dan bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Ditinjau dari aspek sosialnya, ternyata pemahaman ini disebabkan oleh status masyarakat yang mayoritas Muslim. Di mana tadi dijelaskan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu mayoritas beragama Islam. Yang kedua, dalam pelaksanaan adat Makata ada prosesi pembacaan syahadat. Bisa dilihat bahwa salah satu syarat masuk Islam bagi anak yang terlahir selain dari orang tua yang beragama Islam adalah pembacaan syahadat. Namun bagi anak yang terlahir dari orang tua Islam tidak wajib yang membaca syahadat karena sebagaimana dijelaskan oleh di kitab Al-Bunya bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang beragama Islam itu akan mengikuti agama orang tuanya. Namun masyarakat tetap melakukan simbolisasi pengislaman ini. Yang ketiga, simbolisasi pengislaman ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar giat beribadah dan sebagai pengingat agar sadar akan tanggung jawab terhadap agamanya ketika beranjak dewasa. Jadi sebenarnya ini cara nenek moyang masyarakat Sulawesi Selatan. Kenapa pada saat masa transisi dari masa kanak-kanak menuju pubertas ini ada proses pengislaman. Itu ternyata motivasi bagi masyarakat dan pengingat bahwasanya ya sebentar lagi anak perempuan ini akan dewasa dan seharusnya dia bisa bertanggung jawab terhadap agamanya. Kemudian makna yang kedua yang dipahami masyarakat adalah sebagai ajaran dan tuntunan agama.
di mana dimaksudkan bahwa pengislaman itu diwajib dilakukan. Maka itu termasuk dari tuntunan agama agar dapat beribadah. Kemudian selain itu dianggap sebagai ajaran dan tuntunan agama karena adanya pengetahuan yang dibawa oleh nenek moyang masyarakat Sulawesi Selatan secara turun-menurun. Tinjauan sosialnya yang pertama, khitan adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim, di mana ajaran ini dibawa oleh nenek moyang. Lanjut, pemahaman masyarakat mengenai makna adat makate sebagai ajaran dan tuntunan agama dipengaruhi oleh status sosial masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dan yang ketiga, pengaruh cara pemahaman nenek moyang terhadap ajaran agama Islam yang diturunkan kepada keturunannya secara Mohon terus. maaf, Mbak Nadia mungkin bisa dipercepat untuk materi. Ya. Kemudian makna selanjutnya sebagai upaya menjaga kebersihan. Jadi perempuan yang belum melakukan adat makatang atau makate tadi itu dianggap belum bersih. Dan ini ternyata sejalan dilihat dari bahwa hakikat khitan itu mengandung arti kesucian, kebersihan dari kotoran-kotoran dan penyakit. Kemudian Islam juga dikenal sebagai bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, di mana pemahaman masyarakat dalam memahami hal ini dipengaruhi oleh bagaimana cara masyarakat memahami ajaran agamanya. Selanjutnya, sebagai kehormatan diri seorang perempuan, karena di masyarakat ternyata ada stigma yang muncul bahwa perempuan yang belum dikhitan dianggap belum bersih dan belum sempurna kewanitaannya. Maka dengan melaksanakan adat makata ini, satu-satunya pilihan agar perempuan bisa dihormati dalam status sosialnya. Nah, ternyata banyak ulama yang menghukumkan khitan perempuan sebagai makrumah sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Dan stigma yang muncul di masyarakat ini menjadikan perempuan harus memilih untuk dikhitan atau melaksanakan adat makata ini agar dihormati dalam status sosialnya. Kemudian dari penjelasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa atas dasar pemahaman masyarakat serta faktor sosial yang mempengaruhinya, ditemukan bahwasanya pelaksanaan adat makate tidaklah melenceng dari syariat Islam, melainkan adanya penggabungan antara adat dan ajaran agama dalam penerapannya. Namun hal ini tidak menafikan faktanya bahwa ada beberapa kasus pelaksanaan makate yang bahkan menyakiti perempuan. Pada intinya, apa yang dipahami masyarakat Sulawesi Selatan berkaitan dengan adat ini adalah sesuatu yang baik, namun sangat perlu dilakukan kehati-hatian dalam penerapannya dengan tetap mengacu kepada syariat Islam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Nadiatul Hikmah Suhufi yang tadi telah menjelaskan mengenai artikelnya yang berjudul Konstruksi Sosial pada Adat Makate sebagai Praktik Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan. Baiklah, the next presentation yang terakhir yaitu oleh Mr. Muhammad Minanur Rahman dan Mr. Randi Isima from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul artikel Kebiri Ilmiah, Komparatif Kebiri Ilmiah dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Studi Komparatif Kebiri Ilmiah sebagai Sanksi Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mister. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pemaparan argumentasi kami mengenai tulisan kami yang berjudul tentang kebiri ilmiah dalam HAM dan hukum Islam, studi komparatif kebiri ilmiah sebagai sanksi pidana perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, yang ditulis oleh saya sendiri atas nama Randi Isima dan rekan saya bernama Minanur Rahman. Sebelum masuk ke argumentasi yang lebih mendalam, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan landasan utama
ataupun latar belakang daripada alasan kami membuat sebuah tulisan yang berjudul demikian. Hal ini berangkat daripada ketika kita melihat dewasa ini, banyaknya terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi dengan melejitnya fenomena kekerasan seksual pada anak atau yang kita kenal dengan istilah pedofilia yang terjadi di Indonesia sekian hari semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang kami ambil daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang kita kenal dengan istilah KPPA, ada kurang lebih 1.500 laporan kasus kekerasan seksual kepada anak setiap semesternya. Maka hal ini tentu saja sangat menggulik atau menggelitik hati nurani kita sebagai seorang manusia, di mana diambilnya atau dirampasnya, diganggu hak asasi daripada anak itu sendiri dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Maka daripada itu, hal inilah yang menjadi latar belakang daripada kami untuk membuat sebuah penelitian, research, dan juga tulisan yang berkaitan dengan kebiri ilmiah dalam HAM dan hukum Islam, atau studi komparatif kebiri ilmiah sebagai sanksi pidana perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Bisa dilanjut, Mas? Nah, selanjutnya sebelum masuki pemaparan argumentasi yang lebih mendalam, maka di sini kami akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah praktik kebiri di dunia. Untuk itu akan disampaikan oleh rekan saya, yang saya sebut dengan hormat Muhammad bin Nur Rahman. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oke. Jadi sejarah praktik kebiri di dunia selama ini ada pada fase di mana middle age, di mana tengah-tengah abad 2000, di tengah-tengah abad ke-20. Kemudian sejatinya kebiri ilmiah ini sudah terjadi di masa-masa lampau, namun hanya terjadi pada kekerasan seksual itu baru era 1929 itu dimulai di negara Denmark. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1933 itu juga diberlakukan di Jerman. Kemudian juga di tahun 1934 itu juga diberlakukan di Norwegia. Kemudian di tahun 1944 juga diberlakukan di Finlandia, dan yang kemarin baru tahun kemarin itu 2020 ada di Indonesia. Nah, itu penerapan kebiri ilmiah. Nah, adapun jenis-jenisnya, pelaksanaan kebiri ilmiah saat ini sampai yang saat ini ada, itu ada berbagai macam negara. Nah, seperti misalnya tadi Korea Selatan, Inggris, Amerika, Rusia, Argentina. Ini negara-negara ini menerapkan kebiri ilmiah dalam kasus pelecehan seksual. Nah, dari sini ada kesamaan dari sekian banyak negara yang tadi saya sebutkan itu, ada kesamaan pada penerapan yang ada di berbagai negara. Ya, yakni hanya pada aspek kejahatan kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan gitu. Dan dari sebab yang sama, ya ini adalah kekerasan seksual yang meningkat. Nah, sehingga berangkat dari situ, tindakan yang dilakukan adalah pemberian pidana kebiri ilmiah. Nah, tindakan kebiri ilmiah yang kami tulis di sini adalah tindakan pembedahan maupun penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan fungsi dari alat kelamin itu. Nah, itu yang ada pada kebiri ilmiah ini. Oke, selanjutnya mengenai HAM akan dijelaskan oleh Mas Randi Isima. Semoga. Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pemaparan pembahasan mengenai lebih mendalam tentang pandangan hak asasi manusia mengenai penerapan kebiri ilmiah sebagai hukuman tindak pidana kekerasan seksual, dan juga pandangan mengenai hukum Islam terhadap hal tersebut, maka di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian singkat daripada HAM itu sendiri. Seperti kita ketahui secara seksama bahwa hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi, individu, dan hak ini merupakan
hal yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar daripada kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan dibiarkan berada dalam, dan tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang-ruang sosial yang dapat mengalienasinya. Maka daripada itu, sifat hakiki dan kodrat daripada HAM itu sendiri melekat pada diri setiap orang yang tidak dapat dicabut dan dihapus oleh siapapun, oleh apapun, dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, termasuk daripada penguasa negara itu sendiri. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya adalah menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Maka daripada itu, secara garis besar, HAM dalam pandangan dunia internasional dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah dirigible right dan dua non-dirigible right, yang dimana di situ adalah hak yang dapat dibatasi dan hak yang sama sekali tidak boleh dibatasi oleh apapun dan dengan alasan apapun. Selanjutnya, next. Baik, pada poin ini pada slide ini saya memberikan judul dengan istilah kebiri ilmiah dalam dialektika pemerhati HAM. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembahasan ini terdapat dua sudut pandang antara para pemerhati HAM. Begitupun dalam aspek yang lainnya juga, di mana ada pihak yang berpendapat pro dan juga kontra dalam hal tersebut. Yang pertama saya akan mengangkat pada poin yang pertama, yakni dari orang yang kontra terhadap pembahasan HAM itu sendiri, yakni mereka berpendapat bahwa kebiri merupakan hukuman yang tidak biasa, tindakan yang kejam, bahkan wujud daripada pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, di sini hadirin sekalian, alasan utama dari mereka berpendapat seperti itu adalah ditinjau dari sudut pandang HAM itu sendiri, sanksi pidana kebiri ilmiah tidak dapat diterapkan karena sanksi tersebut dimasukkan ke dalam kategori penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat yang melanggar konvensi internasional. Terkait dengan larangan penyiksaan, penghukuman yang kejam, dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Bahkan, dalam hal ini juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Maka secara tegas dan lugas bahwa penerapan kebiri dalam bentuk apapun sebagai sanksi pidana tindak kekerasan seksual tidak dapat dan tidak layak dijadikan sebagai sanksi pidana seperti pemaparan sebelumnya. Begitulah pendapat dari pihak kontra itu sendiri. Tapi berbeda dengan pendapat daripada pro itu sendiri, yang dimana mereka mengatakan kurang lebih poinnya adalah kebiri adalah wujud daripada jawaban penanggulangan krisis pelanggaran HAM itu sendiri. Dengan landasan argumentasi, mereka beranggapan bahwa sanksi kebiri dalam perspektif perlindungan anak bisa menjadi sanksi alternatif, bahkan juga bisa menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan seksual supaya memberikan efek cegah dan jerah bagi pelaku kejahatan seksual anak. Agar apa? Agar kasus kekerasan kejahatan seksual kepada anak itu dapat diatasi dan dicegah oleh sanksi kebiri kimia dan dalam bentuk kebiri yang lainnya, seperti kebiri permanen, biologis, dan lain sebagainya, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, sanksi kebiri kimia bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, khususnya. Sanksi kebiri kimia atau kebiri ilmiah sebenarnya belum sebanding dan dari penderitaan yang dialami oleh korban daripada tindak kekerasan seksual itu sendiri. Apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menyebabkan korban mengalami trauma yang sangat mendalam, bahkan tak jarang menyebabkan kecacatan fisik, kecacatan mental, bahkan ada beberapa kasus yang menyebabkan korban sampai kepada titik meninggal dunia. Bahkan juga tidak jarang di antara pelaku kejahatan seksual anak adalah orang yang dikenal oleh korbannya itu sendiri. Dan ironisnya lagi pelakunya adalah keluarga korban itu sendiri. Dan itu bukanlah hal yang jarang tapi sering terjadi dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Padahal yang seharusnya menjadi pelindung anak dari segala ancaman yang membahayakan dan merugikan. Bahkan dalam keadaan tertentu seharusnya jiwa anak yang harusnya diutamakan karena anak merupakan penerus generasi masa depan dan aset termahal daripada suatu keluarga, bangsa, dan negara. Selain itu, bahkan dalam hukum Islam itu sendiri sangat memperhatikan permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak yang nanti akan diulas lebih mendalam lagi oleh rekan saya pada bab atau perspektif mengenai hukum Islam terhadap kebiri sebagai tindak pidana kekerasan, hukuman bagi tindak pidana kekerasan seksual. Lanjut kepada slide yang selanjutnya. Oke. Pada slide ini saya memiliki dua poin di mana yang berjudul mengenai macam-macam keadilan.
Baik, sebelum masuki pemaparan argumentasi pada poin tersebut, perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya keadilan merupakan norma yang paling dasar daripada sebuah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, saya mengutip pendapat atau teori daripada Aristoteles dalam pandangannya yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul Retorika dan Etika Nikomekia. Etika Nikomekia, atau yang kita kenal dengan teori tentang etika, mengatakan bahwa suatu hukum memiliki tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian dan haknya, atau kita kenal dengan ius suum quid tribuere. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang terdiri daripada dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pada poin pertama, saya sedikit menjelaskan bahwa keadilan distributif adalah suatu hal yang bersifat proporsional, bahwa setiap orang boleh menuntut dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, di sini keadilan distributif bukanlah suatu kesamaan yang dituntut. Sekali lagi saya tekankan bahwa keadilan distributif bukanlah suatu kesamaan yang dituntut, melainkan kepada suatu perimbangan, dan keadilan ini merupakan kewajiban daripada pemerintah untuk mewujudkannya. Sedangkan keadilan komutatif merupakan suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang, terutama dalam tindakan pembetulan atau islah terhadap suatu tindakan yang salah. Maka disinilah yang nanti akan menjadi titik fokus saya dan menjadi landasan teori saya dalam pembedahan mengenai HAM. Selanjutnya. Di sini adalah antitesis terhadap pengkajian HAM. Pada poin yang pertama, mohon maaf, hilang. Yakni pembahasan HAM selama ini hanyalah berkutat kepada pelaku dan pada korban. Kenapa? Mereka berpendapat bahwa sanksi pidana kebiri ilmiah tidak dapat diterapkan karena sanksi tersebut dimasukkan ke dalam kategori penghukuman yang berat, keji, dan lain sebagainya. Tetapi para pemerhati HAM itu lupa untuk memandang dari segi korban itu sendiri, bahwa sanksi kebiri kimia sebenarnya belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menyebabkan korban yang menjadi trauma dan lain sebagainya. Kepada poin yang kedua, selanjutnya, maka daripada itu kita mesti melihat tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Seperti pendapat dari Karl Christians dalam teori retributif mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah efek pembalasan. Dan semata-mata tujuan daripada pemidanaan itu hanyalah pembalasan itu sendiri. Berbeda pendapat dengan Kuswaji yang mengatakan bahwa tujuan pidana itu adalah mempertahankan ketertiban masyarakat untuk berbagi kerugian daripada masyarakat yang terkena dalam imbas daripada akibat pelanggaran pidana. Dan juga Jeremy Banta mengatakan bahwa sebagai pencegahan dan pelanggaran, tapi di sini penulis memiliki sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari pemidanaan itu kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama adalah memberikan pembalasan yang setimpal sebagai wujud daripada keadilan komutatif itu sendiri, yakni memberikan suatu hal yang setimpal yang dimana di sini dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Yang kemudian kedua adalah mewujudkan efek jera, dan yang ketiga adalah memberikan efek pembetulan. Maka dengan adanya kebiri sebagai hukuman daripada tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu wujud daripada implementasi tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Maka daripada itu kita harus kembalikan hal tersebut kepada landasan teori penulis yang membedah hukum dari segi HAM, yakni menggunakan teori keadilan Aristoteles, yakni konsep keadilan komutatif di sinilah yang menjadi peranan hakim yang sangat penting dan dibutuhkan melalui kebijaksanaannya sebagai primus inter pares, wakil tangan Tuhan untuk mewujudkan keadilan komutatif itu sendiri. Pada poin yang terakhir, di sini saya menyampaikan bahwa setiap pemidanaan adalah wujud daripada pelanggaran HAM. Ketika mengatakan bahwa kebiri ilmiah merupakan pelanggaran HAM, maka perlu saya tegaskan semua tindak pidana, semua wujud daripada hukuman pidana adalah wujud daripada pelanggaran HAM itu sendiri. Seperti pidana kurungan atau penjara yang kita kenal, itu merupakan pelanggaran HAM, mengambil kebebasan daripada pelaku itu sendiri. Bahkan kita mengenal adanya kejahatan extraordinary crime yang diberikan dengan hukuman mati, itu juga adalah pelanggaran HAM berat, di mana dia mengambil bukan hanya hak yang lain, tapi dia mengambil hak yang paling utama, yakni hak untuk hidup. Dan yang terakhir adalah bagi penulis bahwa dalam sudut pandang HAM, kebiri merupakan kemaslahatan. Di sini sekali lagi penulis memiliki sebuah opini atau berhipotesis bahwa poin penting saya, salah satu tindakan preventif terbaik dalam menanggulangi pelanggaran pidana apapun adalah dengan memberikan rasa takut kepada setiap orang akan besarnya potensi dan beratnya risiko dari sebuah tindakan pidana melalui hukumannya itu sendiri.
Seperti kita mengenal ketika seorang akan melakukan sebuah tindak pidana, maka dia tentu akan mempertimbangkan potensi dia tertangkap, potensi dan besarnya hukuman. Sehingga ketika dia memiliki rasa takut akan potensi dan hukuman tersebut, dia tentu saja akan menimbulkan efek, yakni memberikan tindakan preventif kepada setiap orang agar tindak pidana tersebut tidak sampai dilakukan. Selanjutnya, pemaparan argumentasi mengenai hukum Islam akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Mungkin nanti materinya bisa lebih dipersingkat lagi. Baik. Untuk mengenai hukum Islam, perspektif hukum Islam, kebiri ilmiah ini kita lihat ini memang perlu disadari atau diketahui bahwa hukuman kepada tindakan kekerasan seksual itu tidak diatur secara eksplisit ya dalam hukum Islam. Nah, terus kemudian, ulama memasukkan ini ke dalam takzir, jarimah takzir, di mana mengkategorikan sebagai jarimah takzir, di mana nanti dikembalikan lagi kepada kebijakan hakim. Jadi hakim sangat menentukan daripada pemberian hukum kebiri ini. Itu. Kemudian definisi takzir, karena apa? Kenapa kok bisa dimasukkan ke jarimah takzir? Karena tidak ada dalam qisas dan juga tidak ada dalam had, gitu ya. Terus kemudian mengenai kita ketahui, ya, kenapa kok kita memandang bahwa ini adalah sebuah sebuah yang harus dilakukan, gitu. Karena apa? Karena satu, prinsip pidana dalam Al-Quran itu adalah pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat. Jadi tidak mungkin ada tindakan kesalahan yang tidak mungkin ada tindakan pemberian hukuman kepada tindakan yang tidak bersalah. Jadi itu kan tidak mungkin. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemberian hukuman itu terjadi akibat karena adanya kesalahan yang diperbuat, ya. Terus kemudian, itu yang menjadi prinsip daripada pemberian hukuman pidana kebiri ilmiah kepada kekerasan seksual. Kemudian di hadis, ya, kita analisis hadis yang ada, biasanya yang bisa disebut kepada orang yang tidak terima dengan adanya kebiri ilmiah ini, menggunakan hadis yang menjelaskan tentang mut'ah. Nah, ini konteksnya berbeda menurut penulis. Karena apa? Karena konteks yang ada pada hadis itu tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan kepada ini. Nah, penulis menemukan ada satu hadis yang bisa dijadikan argumentasi untuk membolehkan pengelakuan kebiri ilmiah ini. Ya, ini apa? Hadis yang menjelaskan tentang ada seorang sahabat Nabi yang sowan kepada kanjeng Nabi, terus kemudian kanjeng Nabi itu pemuda itu tadi ingin bertambah taatnya, bertambah ibadahnya. Nah, dengan melakukan kebiri ilmiah, dan Nabi membolehkan. Nah, ini ini merupakan merupakan kebolehan lah daripada hadis itu. Nah, ini ada unsur islahnya, ada unsur kebaikan yang akan didapatkan daripada dari orang yang melakukan kebiri ilmiah itu tadi. Dalam konteks hadisnya seperti yang menjadikan argumentasi ini yang bagian ini. Kemudian kita melihat analisis maslahah. Nah, ini yang kita, apakah memang benar-benar kebiri ilmiah ini memberikan kemaslahatan? Nah, tentu kalau kita memikir sekilas, kalau kita melihat hanya pada aspek korbannya saja, ini maka akan terjadi, nggak mungkin ini nggak mungkin ada kemaslahatan. Ya, kami juga menyadari bahwa itu adalah kemadharatan. Namun menariknya, kemaslahatan ini ada masalah ammah dan ada juga masalah khassah. Nah, ada masalah yang bersifat umum, ada yang masalah yang partikular atau hanya pada orang-orang tersebut saja. Nah, ini mana yang harus dipertimbangkan ini? Nah, maka penulis melihat bahwa takdimul masalah ammah ala maslahatil khassah ini harus selalu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pidana. Ya, kita memang menyadari bahwa pidana hukuman itu pasti ada unsur kemadharatan. Namun kita juga jika perlu mempertimbangkan kalau misalnya kemadharatan itu dibiarkan terus-menerus juga akan menimbulkan kemadharatan yang akan jauh lebih besar. Nah, itu ya. Nah, maka di sini juga sesuai dengan kaidah ad-daf'u khairum minar rafi. Ya, langkah preventif itu jauh lebih
baik daripada langkah represif. Nah ini ya. Nah kemudian juga ada pendapat menarik daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah ini saya bacakan beberapa bacaan pendapat beliau ya. Jadi beliau ketika menjelaskan tentang masalah itu membagi kepada dua. Ada masalah yang mahdoh, ada yang masalah yang ghairu mahdoh. Nah, masalah yang mahdoh ini adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Kemudian ada masalah yang ghairu mahdoh adalah penyebab dari kemaslahatan yang mahdoh. Nah, di sini menariknya warubama kanat asbabul masalih mafasid. Nah, terkadang memang sebab kemaslahatan itu adalah kemaslahatan. Nah, ini fayu'maru autubah ulalikauniha mafasid. Nah, kita diperintahkan untuk melaksanakan kemaslahatan yang ada kemadaratannya itu bukan berarti kita melaksanakan mafsadatan, tapi apa? Balikauniha mu'addiyatun ilal masolih. Tapi itu adalah langkah untuk menuju kemaslahatan yang jauh lebih besar. Nah, di sini juga disebutkan kayak kakot il aidil muta'akilah. Kayak misalnya ini kakot isariki, kayak pemotongan tangan kepada orang yang mencuri. Nah, ini kita pemotongan tangan itu kan sebuah kemafsadatan. Nah, tapi kemafsadatan ini yang hanya pada kemafsadatan ini ada mafsadah hanya pada aspek korbannya saja. Nah, kita ada mafsadah yang jauh lebih besar yang harus kita jadikan pegangan. Nah, ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa maslahah mahdoh itu qalilah. Dan maslahah mafasid mahdoh, mafasid mahdoh itu juga qalilah. Nah, yang ada wal aksar minha ishtamal ala masalih wal mafasid. Yang banyak itu pasti ada kemaslahatannya dan ada kemafsadatannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebiri ilmiah menurut hukum Islam adalah wujud implementasi dari taqdimul maslahah ammah ala maslahatil khassah. Maka dari segi pandangan HAM juga, bahwa kebiri ilmiah adalah wujud implementasi dari bagaimana suatu instansi pemerintahan atau negara menciptakan keadilan komutatif itu sendiri bagi setiap warga negaranya. Nah, penulis menilai bahwa kebiri ilmiah ini merupakan sebuah hukuman terhadap pidana kejahatan seksual sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam dan perlindungan HAM. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Randi. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad. Terima kasih kepada Mas Minan atas penyampaian dan kesimpulannya. Sekian apa yang bisa kami presentasikan mengenai tulisan kami, yakni pembahasan mengenai kebiri sebagai hukuman tindak pidana kekerasan seksual terhadap kebiri sebagai hukuman bagi tindak pidana kekerasan seksual dipandang dari segi perspektif HAM dan juga hukum Islam. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Muhammad Minanur Rahman dan Mr. Randi Isima yang telah menyampaikan artikelnya yaitu tentang kebiri ilmiah dalam HAM dan hukum Islam, studi komparatif kebiri ilmiah sebagai sanksi pidana perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Baiklah, itu tadi sudah presentator yang terakhir. Kami akan membuka sesi tanggapan dan juga pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu termin pertama, itu 3 pertanyaan. Kemudian nanti jikalau masih ada waktu akan kami persilahkan pada termin kedua. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Tadi Bapak Prof. Wawan Gunawan tadi sudah ingin menanyakan. Kemudian ini ada Mbak Vivi Rahma. Mas. Kemudian selanjutnya ada Mas Ridwan. Baik, sudah 3 penanya. Mungkin nanti kalau misalnya masih sempat, waktu akan kami persilahkan di termin kedua. Baik, untuk yang pertama kepada Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan segera pada 3 makalah terakhir. Untuk makalah terakhir, catatan saya adalah mohon diperhatikan 2 ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 70, yang memposisikan manusia sebagai karomah insaniyah, entitas yang harus dimuliakan. Entitas yang harus dimuliakan itu dijelaskan lagi oleh surah Al-Maidah 32 ya, bahwa setiap upaya yang menghilangkan satu jiwa manusia sama dengan menghilangkan seluruh kemanusiaan. Nah, sebaliknya, setiap ikhtiar yang menjaga nyawa manusia itu sama dengan menjaga nyawa seluruh manusia. Ditambah lagi satu kaidah fikih yang Anda sekalian pernah pelajari di semester yang lalu, bahwa kalau kebiri saintifik itu dieksekusikan, maka itu juga bertentangan dengan kaidah yang menyebutkan bahwa kemudorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Ad-dararu la yudra'u bid-darari. Mohon tanggapannya. Kemudian makalah kedua yang terakhir, catatan saya adalah pertama, Anda belum mengemukakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan itu semuanya hadis dhaif. Dhaif semuanya. Bahkan bisa disebutkan dhaif sekali ya. Tidak layak dijadikan hujah. Mengapa? Karena kedhaifannya itu bukan kedhaifan dalam hal aspek intelektual, ya, kesikohan, kedobitan misalnya, tapi persoalan keberagamaan yang kemudian berujung pada biasanya hadis-hadis yang semacam itu tidak bisa dijadikan hujah. Oleh karenanya, kalau Anda mengelaborasi rujukan yang berkaitan dengan khitan, sejak tahun 70, Anda akan temukan Mahmud Saltut itu dalam kitab Al-Fatawanya sudah menyebutkan persoalan khitan itu adalah persoalan kemaslahatan. Pada laki-laki khitan itu maslahah karena bisa memaksimalkan fungsi-fungsi reproduksi laki-laki. Tapi pada perempuan, khitan itu mudarat, mafsadah, karena dia merugikan fungsi-fungsi reproduksi perempuan. Bahkan kalau dianalisis secara psikologis, ada trauma yang mungkin muncul ya ketika dikhitan dengan berlebihan itu. Setiap melakukan hubungan suami istri, ada rasa takut, rasa sakit. Belum lagi kalau memunculkan rigiditas, itu tidak ada kenikmatan. Kenapa? Karena tadi labia mayoranya ditarik begitu. Dan Anda kurang menganalisis tadi perbedaan tata cara yang disebutkan oleh WHO. Tata cara ke-1, ke-2, ke-3 itu jelas-jelas itu bertentangan dengan kemanusiaan itu. Ada yang diambil, ya, ada yang diikat gitu. Nah, pada tahun-tahun terakhir ini, kalau Anda menyebutkan kontroversial, Anda sebutkan tadi pandangan kontroversial tentang khitan perempuan. Beranikah Anda menyebutkan kepada para ulama Al-Azhar Asy-Syarif, bahkan ya Darul Ifta'nya bersepakat bahwa persoalan khitan perempuan itu adalah kebiasaan yang turun-temurun. Itu tidak ada hubungannya dengan agama.
Tuh, bahkan bertentangan dengan agama. Disebutkannya bertentangan dengan syariah. Tuh. Nasarat Darul Ifta al-Misriyah ibra mawqi'an rasmi fatwan hasimatan bisa nikodiyati khitanil inas akadat hilala annal khitana laisat qadiyatan diniyatan ta'budiyatan fi asliha. Tuh. Sejak awal bahwa hitan perempuan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu bukan persoalan ta'budi. Walakinnaha qadiyatun tarji'u ilal adati wat taqalidi wal mawrusati sya'biyah. Tapi itu persoalan yang kembali pada tradisi, kebiasaan. Tuh. Begitu, Mbak. Dikembalikan kepada persoalan kesehatan apalagi. Jadi supaya analisis Anda lebih tajam memposisikan pengertian syariah itu kalau diturunkan sedikit ya hukum Islam. Dan hukum Islam itu kalau merujuk pada Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkembang pemaknaannya. Ya. Apa kaidah yang digunakan di sini? Pemahaman dulu seperti itu. Anda katakan klasik dan seterusnya. Dalam pengetahuan modern, ya tidak ada itu. Jadi kalau MUI Anda kutip, mengapa Anda tidak memposisikan antara Permenkes dengan yang tadi yang saya sampaikan dari Al-Azhar itu? Itu tidak dianjurkan dalam kesehatan. Secara medis bermasalah, secara psikologis bermasalah. Itu. Jadi tagoyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi tagoyuril azminati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal awaidi. Bahwa pandangan hukum itu bisa berubah dan beragam sesuai dengan perubahan waktu, tempat, situasi, tradisi, dan motivasinya. Mohon itu ditanggapi ya. Dan yang terakhir, kita ini biasa latah ya. Kalau ada orang nulis pikiran baru, ikut semua. Jasir Audah itu tidak merekonstruksi besar-besaran. Beliau sesungguhnya banyak berguru kepada para ahli usul fikih yang bincangkan tentang maqasid syariah. Yang pertama justru kawan senior dekatnya Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada penulis yang lain. Dan kalau Anda baca dengan seksama, sesungguhnya Jasir Audah itu malah sangat hati-hati ketika menerapkan atau mengintroduksi apa yang beliau sebut sebagai pendekatan sistemik terhadap maqasid syariah. Pada akhirnya tetap kita tidak bisa menghilangkan sama sekali. Ya, kita berangkat dari apa yang lalu dengan memposisikannya. Ya. Termasuk misalnya cara Anda membaca ayat Al-Quran. Menurut saya ada satu ayat yang justru Anda tidak gunakan. Ayat itu sejak awal oleh para ahli disebut sebagai ayat kesetaraan. Jadi bukan 3 ayat yang tadi. Tapi ayat surat An-Nahl 97. Tolong dicermati itu. Ya. Siapa yang melakukan kesalehan, siapa yang melakukan kebajikan, laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah sama, sepanjang beriman, mereka akan dianugerahi oleh Allah kehidupan terbaik. Ya, dan diberi pahala terbaik. Dan kesalahannya masa lalu akan dihapuskan. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah
walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat-ayat yang lainnya, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din dan seterusnya, itu di bawah ayat An-Nahl 97. Jadi membaca ayat harus betul-betul istiqra ma'nawi ya, secara integratif, terkonektif, disatukan dalam satu sajian tema. Inilah ayat-ayat tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Demikian catatan saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid yang telah menyampaikan tanggapan, kemudian saran-saran kepada hasil presentator yang telah disampaikan tadi. Mungkin dari para presentator ingin menyampaikan tanggapannya. Mungkin dari pemateri dari Minanur Rahman atau Randi Isima ingin menyampaikan tanggapan. Oke. Iya, silakan. Mengenai tadi menanggapi kaidah atau adan ayat Quran yang ada, itu kami juga berlandaskan atau memahami pada pidana kebenaran ini adalah aspek pidana yang sesuai dengan ayat Al-Quran, prinsip pidana dalam Al-Quran, yakni fahuwa kafaratun lah, yang ada dalam ayat surat Al-Maidah itu kan, itu innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi, itu atau tidak dikatakan fahuwa kafaratun lah. Nah, ini adalah sebuah memang ditujukan pemidanaan itu memang ditujukan untuk kafaratun lah. Ya, terus kemudian bagaimana dengan aspek kemanusiaan yang harus dihormati. Nah, dan juga tadi berlandaskan juga ad-dararu la yuzalu bid-darar, itu tadi disampaikan seperti itu. Nah, kita nyuwun sewu, kita juga meyakini bahwa keberilmian juga adalah kemadharatan. Namun tadi disampaikan bahwa memang kemadharatan yang mafasid atau madharah yang ada di sini la tuaddi ila mafasid bal ligauniha tuaddi ilal masoleh. Nah itu. Jadi memang tujuan daripada keberilmian ini itu kan mafasid, tapi tidak ditujukan untuk itu. Tapi yang menjadi tujuan atau yang menjadi tujuan utama adalah masalah yang lebih amah itu. Nah, tadi disampaikan juga takdimul maslahah takdimul maslahah amah ala maslahatil khassah. Nah, gitu. Terus juga ada kaidah yang mengatakan idza jtama'a dararani ruya'adhumuma birtikabi akhafima. Ketika ada dua kemadharatan, ya sama-sama kita tahu ada keberilmiah juga kemadharatan. Juga di sisi lain kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya tidak diberikan hukuman yang setimpal, itu juga kemadharatan. Nah, maka penulis melihat bahwa keberilmiah itu kalau misalnya dilaksanakan itu ada hanya kemadharatannya hanya pada sisi korbannya saja. Nah, nanti orang yang harapannya dari pelakuan itu orang-orang yang orang-orang yang ingin melakukan itu tidak akan terjadi lagi. Nah, harapannya yang menjadi tujuan utama dalam pemidanaan kan seperti itu. Nah, itu juga tadi sesuai dengan HAM ya, yang keadilan komutatif itu. Nah, ada unsur islahnya. Ya, begitu, Mas. Iya, terima kasih kepada Mas Minanur Rahman. Mungkin satu lagi dari presentator lainnya ingin menyampaikan tanggapan. Mungkin Mbak Nadiatul Hikmah. Ya, boleh kedengaran ya? Iya, dengar. Silakan, Mbak. Ya, baik. Tadi terima kasih Bapak atas masukan dan saran-sarannya. Betul sekali tadi kata Bapak,
kalau hadis-hadis yang saya kemukakan tadi, saya kurang menjelaskan di dalam tulisan ini bahwa hadis yang ada itu memang terbukti doif. Saya sebenarnya punya data-datanya dari penelitian Pusat Gender dan Anak di UIN Alauddin Makassar yang merincikan hadis-hadis yang digunakan mengenai khitan perempuan ini yang dijadikan dasar wajib, sunnah atau makruhnya. Kemudian ternyata ditemukan bahwa hadis ini doif. Jadi memang tidak ada nas Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa khitan perempuan ini boleh. Cuman kemudian tadi ada yang dikatakan bahwa khitan bertentangan dengan syariat sebagaimana disebutkan tadi dari beberapa sumber kitab-kitab. Saya sangat setuju, cuman mungkin ini kekurangan saya tidak terlalu menjelaskan di tulisan saya. Namun memang betul bahwa khitan perempuan ini tidak lagi tidak ada hubungannya dengan agama, dan bertentangan dengan syariat. Namun di tulisan ini saya memfokuskan tulisan saya dengan merincikan bahwa apa yang ada di Sulawesi Selatan ini mengenai khitan perempuan, masyarakat itu menganggap sampai sekarang masih menganggap bahwa hal ini wajib dan menjadi sebuah tuntunan agama sebagai ajaran agama. Maka dari itu di tulisan ini saya menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan melihat bahwa sebenarnya apa sih kenapa masyarakat di Sulawesi Selatan menganggap hal ini wajib dan menjadi tuntunan agama. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Mbak Nadiatul Hikmah Suhufi. Mengingat waktu kita yang sebenarnya sudah lewat, baiklah untuk selanjutnya itu pertanyaan atau tanggapan oleh Mbak Vivi Rahma. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator beserta panitia dan presenter sudah menyampaikan dan memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada sidang hari ini dan masih semangat hingga sore ini. Adapun tanggapan sedikit terkait makalah dari yang sudah tadi. Yang pertama makalah dari Mbak Dwi Novita. Saya setuju dengan Bapak menyatakan bahwa tidak adanya kaitan khitanan ini Mbak Dia kaitannya khitanan ini dengan agama. Perlu dijelaskan dalam penelitian penulis bahwasanya penulis memaparkan setuju dengan masyarakat di Makassar tersebut bahwasanya khitanan perempuan itu adalah bentuk dari kewajiban bagian kewajiban kita sebagai Muslim seperti itu. Jika penulis tidak setuju tidak adanya kaitan-kaitan dengan agama Islam, hadis-hadis tersebut doif yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, maka penulis bisa menekankan bahwasanya penulis tidak setuju dengan adanya hal tersebut seperti itu, khitanan tersebut. Apa alasan dari penulis tidak setuju? Nah itu. Yang kedua terkait dari makalah Muhammad Minanur Rahman beserta dan teman-teman, mana ini memiliki tindak pidananya itu sebetulnya tindak pidana apa tidak dijelaskan, hanya kebiri ilmiah dalam HAM dan hukum Islam. Nah ini kan berupa tindak pidananya, tapi perbuatannya itu ini berangkat dari pedofil. Seharusnya penulis memberikan judul perbuatan pedofilia hukuman kebiri dianalisis melalui HAM dan hukum Islam, bukan perbuatan itu, tetapi perbuatan pedofilia itu sendiri yang dihukumi kebiri, efektivitasnya berdasarkan HAM seperti apa. Dan juga penulis dapat menganalisis melalui Undang-Undang Kesehatan bagaimana proses kebiri. Hanya setuju dengan aturan seperti itu. Dan juga dari kesehatannya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Zaida Dahlan,
yang telah memaparkan makalahnya cadangan garis panduan tanggapan individu autism untuk buat kuasa agama di Malaysia. Bahwasanya ada 3 nilai integritas, yaitu sebagai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Nah, di sini tadi saya sudah melihat kepastian dan keadilan hukum. Apakah ada kemanfaatan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia, contohnya pemulihan terhadap mental autism sehingga dia tidak melakukan kejahatan itu lagi? Kan tadi pemakalah sudah memaparkan bahwanya memaparkan hukuman yang diberlakukan hanya kurungan melalui di rumah atau hukuman dari rumah. Selain hukuman di rumah, apakah kemanfaatan dari hukum itu ada seperti ditanggung oleh negara terkait psikiater, kesehatan mental autism itu sehingga dia tidak melakukan perbuatan itu kembali? Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Vivi yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya oleh Mas Ridwan. Nanti setelah ini baru mungkin bisa ditanggapi oleh para presentator. Kepada Mas Ridwan, kami persilahkan untuk bertanya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada presentator yang telah membagikan hasanah keilmuannya kepada kita semua. Bilkhusus terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk memberikan sebuah pertanyaan. Nah, sering kita secara pribadi mengikuti konferensi-konferensi internasional khususnya yang mengarungi dalam konteks yang selalu membahas ilmu-ilmu keislaman ataupun kontemporer dalam melihat relevansinya misalnya ilmu syariah dan sebagainya. Nah, kendati pun demikian sering terjadi juga konferensi internasional hanya berkutat dalam konteks pada masanya itu saja. Istilahnya tidak ada pendistribusian ataupun hasanahnya bagi kalangan masyarakat awam. Nah, bisa kita contohkan misalnya pada konteks pada sore ini 3 pemakalah yang sudah memaparkan makalahnya, kan tetapi hanya berkutat pada individualnya. Nah, dalam konteks pelaksanaannya ataupun pengaplikasiannya dalam masyarakat tentu hanya sebatas menjadi objek penelitian saja. Bukan berarti memberikan dedikasi kepada masyarakat, misalnya tadi yang membahas tentang kebiri dan ada yang membahas tentang cedau, dan itu hanya sebatas objek penelitian begitu dia. Akan tetapi kalau kita lihat relevansinya ataupun dedikasinya hasil dari sebuah riset tersebut, ternyata hanya sebahagian yang merasakan apa hasil riset tersebut. Bahkan sering terjadi itu hanya nonsen. Artinya tidak ada efeknya sama masyarakat begitu. Nah, kemudian itulah yang salah satu yang menjadi keresahan dalam konteks sosiologis. Karena apa? Karena ternyata keilmuan secara akademis itu hanya diasumsi oleh individual misalnya. Oke lah kalau misalnya dia berprofesi sebagai pengajar, kemudian bisa ditransfer melalui profesi tersebut. Nah, kemudian jika masyarakat awam itu hanya dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian hasil misalnya output dari konferensi ini hanya sebatas ikut-ikutan begitu dia. Nah, hal yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana menurut para presentator yang 3 ataupun kawan-kawan terkait dengan dedikasi yang dihasilkan pasca riset begitu dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Ijawajatum minni shawaban, zalika minallah, yujad khotoan zalika minni. Akhiru kalamu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ridwan yang telah menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapannya. Baik, untuk sekaligus akan ditanggapi oleh para presentator. Yang pertama kami akan mempersilahkan dari
Miss Zahidah Dahlan dari University Kebangsaan Malaysia. Mungkin tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Vivi mengenai bagaimana kebermanfaatan ataupun manfaat daripada hukuman yang diberikan kepada individu autisme itu tadi. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada Mbak Vivi. Baik, jadi pertama sekali untuk soalan Mbak Vivi tadi adalah berkaitan dengan hukuman. Jadi saya ingin jelaskan di sini bahawa kajian kami adalah skopnya adalah berkaitan dengan SOP maksudnya kita bincangkan SOP tangkapan dan tahanan. Kita tidak bincangkan hukuman. Hukuman selepas itu, perbincangan yang lain. Tapi SOP ini maksudnya apabila individu autism terlibat dengan sebarang pelanggaran undang-undang jenayah syariah dan mendapat aduan daripada orang awam, maka tangkapan dan penahanan akan dilakukan oleh penguatkuasa agama. Okey, jadi di sinilah kita nak cadangkan bagaimana kaedah-kaedah penangkapan dan tahanan yang sesuai untuk mereka dan kita tidak bincangkan hukuman kepada mereka. Dan tadi Mbak Vivi ada sebut mengenai penahanan di rumah. Jadi sebenarnya penahanan di rumah itu sendiri pun sudah memberi satu amaran ataupun satu teguran kepada mereka untuk mereka tahu bahawa perkara itu salah. Dan jadi kaedah tangkapan ini perlu sesuai dengan perilaku-perilaku mereka dan ketika mana tindakan undang-undang itu diambil, itu adalah untuk nak menentukan mereka sama ada faham atau tidak tentang perilaku mereka yang ke arah jenayah tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Ya, terima kasih Miss Zahidah Dahlan atas tanggapannya atau jawabannya. Baik, untuk selanjutnya untuk presentator yang kedua yaitu Miss Dwi Novita SH mungkin akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tadi ada disampaikan oleh Mas Ridwan mengenai penelitian yang telah disampaikan. Mungkin bisa disampaikan jawabannya. Apakah Mbak Dwi masih ada di dalam room? Enggak ada ya? Oh. Enggak ada. Katanya, maaf Mas. Iya. Katanya Mbak ini Dwi Novita terkendala jaringan. Oh iya, oke. Baik, kita lanjutkan kepada presentator yang ketiga oleh Mr. Iqbal Katrino. Mungkin bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan tadi kepadanya, kami persilahkan. Iya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang masuk pada kami. Yang pertama tadi dari Pak Wawan Gunawan ya sebetulnya yang membahas mengenai maqasid syariah Jasir Auda, di mana beliau menambahkan ya seharusnya Quran surah An-Nahl gitu ya ayat 97 itu masuk ke dalam tulisan kami dalam meneliti ayat-ayat yang berbicara mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, baik. Memang di dalam pendekatan sistem Jasir Auda dalam fitrah wholeness yaitu kemenyeluruhan gitu ya, mensyaratkan atau meniscayakan adanya holistik gitu ya dalam menemukan benang merah daripada teks-teks utama dalam hal ini Al-Quran dan hadis tentunya. Bagaimana cara melakukan ya pendekatan yang holistik tersebut, yaitu dengan cara operasionalisasi tafsir tematik gitu ya, artinya menghimpun semua nas-nas yang berkaitan dengan tema-tema tersebut gitu ya. Lalu kemudian ditentukan purposefulness-nya, kebermaksudan akhirnya, lalu kemudian ditemukan makosidnya begitu ya. Nah, tentu itu masukan yang sangat konstruktif sekali dari Pak Wawan, kami sangat apresiasi.
dan insya Allah menjadi bahan revisi untuk paper pada sore hari ini. Lalu kemudian pertanyaan dari dari yang terakhir tadi, bahwa impactfulnya bagaimana gitu ya setelah tulisan itu hadir gitu ya. Kalau kita berbicara bagaimana impact sosiologis Mas ya dalam budaya ilmu, dalam paradigma keilmuan, misalnya Kunto Wijoyo itu berbicara mengenai bagaimana ilmu-ilmu Islam itu dapat mentransformasikan masyarakat gitu ya. Yang pertama, Islam harus menemukan sistem falsafahnya tersendiri gitu ya. Islam harus dan itu lama sekali perjalanannya yang mampu. Ya kita rasakan peradaban barat hari ini yang menghiasi dunia pemikiran dunia ya. Itu berapa lama mereka kemudian revolusi hingga berabad-abad hingga hari ini kita anggap mereka sebagai kiblat ilmu pengetahuan misalnya. Gitu ya. Berabad-abad ya. Ratusan tahun sampai hari ini kita merasakan buah daripada itu ya. Falsafahnya menghasilkan ilmu-ilmu baru, teori-teori baru yang mentransformasikan masyarakat ya, masyarakat dunia bahkan. Islam kata Kunto Wijoyo harus pun demikian gitu ya. Harus menemukan sistem falsafahnya tersendiri ya. Lalu kemudian diekstrak kepada ilmu-ilmu baru ya. Ilmu-ilmu baru yang merasakan falsafah Islam itu, filsafat Islam. Lalu menjadi teori-teori baru ya. Dan dari teori-teori itu tadi ya, teori-teori sosial itu tadilah kemudian yang akan mentransformasikan masyarakat gitu ya. Nah, apakah kerja-kerja seperti ini seperti menulis dan lain sebagainya itu kemudian tidak mempunyai impact sama sekali hanya individu segala macam? Ya, itu perjalanan rentang keilmuan gitu ya. Kalau secara dinilai secara akademis, maka kita bisa mempertanggungjawabkan ya kan keilmuan kita hasil analisis kita yang yang kita temukan di dalam tulisan kita. Saya rasa mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya yang baik bagi kami pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Iqbal Katrino yang telah menyampaikan jawaban maupun tanggapan. Baiklah, selanjutnya kepada presentator yang keempat tadi ada pertanyaan dari Mbak Vivi. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Nadia. Baik. Mungkin bisa diperjelas ya kembali pertanyaannya yang saya tangkap tadi mengenai setuju apa tidaknya dengan anggapan masyarakat masyarakat Sulawesi Selatan mengenai wajibnya. Betul tidak? Iya, seperti itu. Bisa ya, dilanjutkan. Baik. Pertama mungkin saya mau bilang kalau di tulisan saya ini sebenarnya saya memfokuskan bagaimana masyarakat memahami adat makata ini sebagai sesuatu yang wajib. Kenapa saya menggunakan metode pendekatan sosiologis? Yang dimana tadi ternyata saya uraikan bahwa masyarakat memahami adat makata. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa adat makata ini bukanlah suatu istilah khitan perempuan, tapi adat makatanya adalah serangkaian prosesi adat yang dimana inti dari prosesi itu adalah khitan perempuan itu. Jadi di dalam adat itu ada khitan perempuan. Nah, terus saya tadi uraikan bahwa ternyata masyarakat memahami adat makata ini sebagai pertama simbolisasi keislaman. Dilihat dari pelaksanaan adat makata, memang ada di dalam prosesinya itu ada pembacaan syahadat. Itu mengapa saya mengatakan bahwa adat makata ini sebagaimana yang dipahami tadi sebagai simbolisasi keislaman tidak bertentangan dengan syariat Islam karena memang ada pembacaan syahadat walaupun seharusnya seorang anak perempuan yang terlahir dari orang tua Islam tidak perlu dan tidak wajib begitu kan untuk mengucapkan kembali syahadat. Cuman ini ada simbolisasi yang dilakukan masyarakat. Dan tadi saya sampaikan bahwa ternyata itu motivasi bagi anak perempuan yang dikhitan di masa transisinya dari perpindahan dia umur anak-anak ke masa pubertas, itu menjadi motivasi bagi anak-anak agar ternyata
dengan pembacaan syahadat dia lebih sadar bahwa setelah menginjak masa pubertas menuju masa dewasa ternyata dia punya tanggung jawab terhadap agamanya. Kemudian ada ajaran dan tuntunan agama tadi kan. Ini sama berkaitan bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat itu didasari bahwa simbolisasi pengislaman. Jadi yang perlu saya tekankan mungkin di sini di tulisan saya bukan mengenai boleh atau tidaknya seperti itu. Cuman kita melihat bagaimana pemahaman masyarakat memahami adat makata itu yang di dalamnya ternyata inti dari pelaksanaan adat itu adalah khitan. Mungkin cukup. Iya, terima kasih kepada Miss Nadiatul Hikmah Suhufi yang telah menyampaikan tanggapannya. Yang terakhir tanggapan dari presentator terakhir yaitu dari Mr. Muhammad Minanur Rahman atau Mr. Randi Isima. Silahkan untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya pertegas dulu ya pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah itu 2 poin ya. Kenapa tidak menjelaskan teknisnya, kemudian seharusnya menjawab mengenai efektivitas ya. Saya tadi agak terputus. Benar nggak Mbak? Halo Mbak Vivi. Ya, mengulangi kembali. Yang pertama yaitu mengomentari terkait judul kebiri ilmiah dalam HAM dan hukum Islam. Harusnya presentator memberikan judul yang lebih jelas lagi sehingga pembaca memahami kebiri ilmiah ini tindakan terhadap apa seperti itu. Tindakan pedofilia dengan ancaman kebiri ilmiah ditinjau dari HAM atau hukum positif seperti itu. Dan tambahan saja untuk menunjukkan langkah lebih baik dalam tulisannya sebelum memutuskan HAM, penulis juga memberikan dalam tulisannya terkait hukum kesehatan atau prosedur dari kebiri itu tindakan kebiri. Misalnya hanya saran saja seperti itu. Oke. Baik, saya tanggapi sekarang ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dan tanggapannya. Pertama, mengkritisi mengenai judul ya. Ketika mempertanyakan, kita itu harusnya bahasnya mengenai hukum positif juga undang-undangnya, kemudian ada undang-undang kesehatan. Nah, di sini ada suatu kesalahan yang seharusnya saya kritisi kembali. Kalau kita telah lebih mendalam lagi, studi kasus dalam tulisan ini bukan tentang membahas mengenai efektivitas daripada suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi problem. Ketika ada diksi efektivitas, maka secara filsafat bahasa itu adalah suatu hal yang sudah terjadi kemudian kita kritisi. Tapi di sini kita tidak membahas mengenai mengkritisi peraturan perundang-undangan. Karena itu ranahnya beda. Itu namanya judicial review. Kita mengulik kembali. Atau ada program yang lain yang disebut dengan uji publik. Nanti kalau ternyata ada diskomunikasi di situ, baru kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau memang itu ditaruh undang-undang dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau dia di bawah undang-undang, maka kita lanjutkan dia kepada Mahkamah Agung. Nah, di sini pembahasan kita adalah sebagai di awal sudah saya sampaikan itu adalah landasan argumentasi atau akademik sebagai acuan pembuatan peraturan perundang-undangan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya berkutat kepada Indonesia. Makanya di situ kita menyinggung mengenai sejarah dan juga HAM internasional. Maka kita menggunakan dasar bukan peraturan perundang-undangan, tapi komponen HAM internasional. Itu titik utamanya. Dan ketika mengkritisi judul, nah di sini coba kita lihat di judul yang asli. Di situ kita memberikan kebiri ilmiah. Kenapa nggak teknis? Kenapa nggak lebih spesifik? Karena sekali lagi kita kembali kepada permasalahan awal. Dia sebagai landasan akademik. Kalau kita pernah baca undang-undang, sebelum undang-undang itu dicetuskan, itu ada namanya naskah akademik, Mbak. Nah, naskah akademik itulah yang menjadi acuan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita menggunakan kenapa istilahnya kebiri ilmiah, bukan kebiri kimia, kebiri permanen. Karena kita tahu setiap negara memiliki norma-norma yang berbeda. Kita tahu mereka memiliki original culture yang berbeda. Mereka memiliki norma budaya yang berbeda. Sehingga untuk bagaimana teknis pelaksanaan daripada kebiri itu sendiri, dia mau pakai kebiri biologi, dia mau pakai kebiri kimia, atau menggunakan kebiri permanen, itu kembali kepada putusan daripada
institusi negara itu sendiri. Tapi kita fokus di sini adalah teori landasan utamanya adalah landasan teori daripada Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan itu berdasarkan keadilan komutatif. Maka kita kembalikan kepada hakim sebagai primus inter pares, pembahasan mengenai teknisnya. Tapi di sini kita menyinggung pembahasan mengenai naskah akademiknya. Nah, di situ. Kenapa kok nggak pakai peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan? Ya karena kita tidak fokus kepada khusus Indonesia, tapi kita menggunakan kembalikan kepada komponen daripada HAM internasional itu sendiri. Makanya di sini kita tidak sama sekali menyinggung pembahasan mengenai itu, kecuali hanya sebagai contoh saja, seperti peraturan perundang-undangan nomor 12 tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mr. Randi Isima yang telah menanggapi tadi pertanyaannya. Baik, ada tanggapan dari Bapak Wawan Gunawan terhadap artikel Randi Isima. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para ibu bapak, para pembentang semuanya, rahimakumullah. Saya kira apapun yang baik atau sedikit baik, kalau itu melengkapi sajian makalah, sebaiknya diterima saja. Jadi tidak perlu kita defensif begitu rupa ya. Mas Randi saya kira semakin banyak dijelaskan, malah jadi semakin tampak kekurangannya. Apalagi saudara menyebutkan istilah naskah akademik. Dalam naskah akademik itu segala sesuatu yang bersifat detil, ya, latar belakang, epistemologi, sejarah, termasuk kemungkinan pasal dan ayat itu disajikan. Jadi yang disampaikan oleh Mbak tadi itu menurut saya ada benarnya. Bahkan sesungguhnya meskipun judul saudara tidak menyebutkan teknis efektivitas, tidak menyebutkan tentang jenis hukuman, saudara bisa membuat rangkaian asumsi, rangkaian detil, itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, saya ingin menambahkan mengapa saya mengangkat kaidah dan pandangan saya yang tadi. Karena kalau alur mainstream yang dipegang itu HAM, ya pilihan terhadap pelaksanaan hukuman kebiri dengan cara apapun itu bertentangan dengan HAM. Sama dengan hukuman mati, bertentangan dengan HAM. Sekarang negara-negara di dunia memilih untuk menghilangkan hukuman mati. Saudi Arabia saja, pelaksana kisos, sudah mengurangi itu hukuman kisosnya. Nah kita tiba-tiba malah mendukung pelaksanaan kebiri, padahal arah mainstream, ya arus yang berkembang di tengah masyarakat dunia menolak jenis-jenis hukuman seperti ini. Ya, jadi cara berpikir Anda malah bertentangan dengan arah cara berpikir HAM. Begitu. Semua kaidah tadi yang disajikan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Coba dibaca dengan utuh. Ya. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Mbak tadi benar, saya sepakat. Gitu. Dan karenanya kalau ada masukan, ya berendah hatilah untuk membuka. Terima kasih. Ya, sambil dijelaskan, jangan menolak sama sekali. Itu namanya kesombongan ilmiah, itu nggak boleh. Apalagi kita baru membaca 1-2 buku, belum banyak buku. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh para presentator dan kepada seluruh para partisipan dan hadirin yang berhadir pada
acara the 5th Annual International Conference on Law and Sharia. See you in the 6th Annual International Conference on Law and Sharia. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan pertemuan kali ini dapat menjadi banyak pembelajaran dan juga dinamika ilmu keilmuan akademik yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf saya ucapkan sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live bersama.